Pak Jamal, Ibu Delvia Tabita, dan Pak Wartono. Serta Bapak Ibu peserta webinar kita pada malam hari ini dengan mengangkat topik pengenalan fitur rumah pendidikan dan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan rumah pendidikan. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acaranya, izinkan saya membuka dengan pantun terlebih dahulu. Pagi cerah makan roti panggang. Di sebelahnya ada ada es teh manis. Mari bersama kita sambut rumah pendidikan untuk ciptakan pembelajaran yang inspiratif dan humanis. Cakep, Cakep, Jalan-jalan ke kota hujan. Di sana cakep, ada banyak kenangan. Selamat cakep, bergabung di dalam acara webinar. Mari merancang pembelajaran penuh dengan kebahagiaan. cakep. cakep. Baiklah, Bapak Ibu, untuk kegiatan pertama kita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Pada para hadirin diminta untuk duduk sempurna. Bentar, Bapak Ibu ya, kita ini. Oke. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dan sambutan dari Kepala BGTK Jawa Timur pada Bapak Abu Khoir. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Ibu Yevita Putri Zanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kesehatan, kebahagiaan, kecemerlangan, dan anugerah lain yang kita tidak sanggup menyebutnya satu persatu senantiasa Tuhan limpahkan pada kita semua. Amin. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Waktu boleh malam, namun yang terpancar di Zoom Room saat ini kita ber-36. Saya yakin Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat hebat, sepakat untuk terus mengatakan semangat pagi, dan semangat pagi. Semangat pagi inilah yang terus menggelorakan
membersamai langkah-langkah Ibu dan Bapak semua dalam memaknai sebuah amanah yang dititipkan kepada kita, sekaligus juga kita eh, membersamai sebuah ikhtiar kolektif dalam rangka memberikan layanan pembelajaran yang makin baik kepada murid-murid kita. Yang saya hormati Ibu Gun Handayani, penggerak bergema dari Tulungagung, Ibu dan Bapak, para narasumber, ada Pak Jamaluddin, kemudian Ibu Delvia Tabita Tahulaigil, kemudian ada Pak Wartono, serta Ibu dan Bapak semua yang telah bersama-sama memilih waktu yang tepat di malam yang sangat menginspirasi. Pada malam hari ini kita memberikan sebuah suasana dalam rangka kita akan terus membersamai anak-anak kita menyongsong zamannya. Mohon izin Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya izin boleh share screen saya boleh? Silakan Bapak. Boleh diberikan akses? Ya. Oh iya, sebentar Oh, Pak. sudah, Sebentar. sudah. Terima Oke. kasih. Pertama, izinkan saya sampaikan salam kenal kembali dengan Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Timur, adalah UPT dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang lahir masih relatif baru dengan nomenklatur yang baru, yakni Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan yang sebelumnya bernama Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Kami beralamatkan di Kota Batu. Ya, silakan Ibu dan Bapak yang dari luar Jawa Timur, ketika ke Jawa Timur bolehlah bisa mampir. Inilah penampakan gedung kami ketika pagi hari. Ketika sang surya menyinari atap gedung kami inilah. Silakan yang penasaran, di sekitar ini juga ada kebun jeruknya. Ibu dan Bapak boleh memetik jeruknya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, eh, atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, melalui Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Timur, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada komunitas Teras Gujana, kemudian komunitas Bergema, atas kebersamaannya dalam mewujudkan visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yakni pendidikan bermutu untuk semua. Ibu dan Bapak yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan pertanyaan ini dan mohon dijawab apa adanya. Mohon dijawab apa adanya sehingga tidak ada dusta di antara kita. Apakah Ibu dan Bapak malam hari ini bergembira? Gembira, Pak. Ya, Sangat gembira bergembira, Pak. Pak. Bergembira, Pak. Bergembira, Sekali Pak. lagi, apakah Ibu dan Bapak malam hari ini bergembira? Bergembira. Sangat Bergembira, gembira Pak. Pak. Izin boleh mengekspresikan rasa kegembiraan Ibu dan Bapak semua. Boleh saya hitung? Silakan ekspresikan kegembiraannya malam hari ini. Saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Iya, ada yang pakai jempol ya, Pak Agung dengan jempolnya. Ya, Ya, Pak. Dari Rio, Pak. Alhamdulillah Saya dari ikuti. Riau. Ya, Ya, salam untuk Bu Yes ya, dari Bu Lembata, Pak. Riau. Dari Terima Lembata. kasih banyak ungkapan-ungkapan kegembiraan Ibu dan Bapak semua pada malam hari ini. Nah, saya yakin kita akan terus terinspirasi sebuah kalimat indah dari Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa pendidikan yang gembira akan membuat para pelaku pendidikan akan menikmati proses pembelajaran. Dari proses yang gembira itu akan membuat pendidikan kita akan bermutu bagi semua warga satuan pendidikan. Kita akan berusaha berikhtiar secara kolektif mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Pendidikan bermutu untuk semua, mari kita wujudkan tidak hanya pada satuan pendidikan di kota besar, tidak hanya di sekolah-sekolah dengan orang tua yang berada, tetapi mari kita akan wujudkan bersama
pendidikan bermutu di semua satuan pendidikan, baik formal, informal, dan non-formal. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita juga sedang membersamai sebuah gerakan bersama pembiasaan anak-anak kita dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kita akan membersamai mereka juga dengan pelibatan catur pusat pendidikan, bahwa belajar bisa terjadi di rumah, di keluarga, di masyarakat, dan yang keempat adalah di media. Dan topik malam hari ini tentu sangat relevan, bahwa kita juga bersaksi dengan sebuah pertanyaan singkat dari saya. Apakah anak-anak kita saat ini pertemanannya hanya satu lingkup kecamatan atau kabupaten saja? Tidak, Pak. Tidak, Tidak. Pak. Tidak. Tidak, Saya Pak. yakin anak-anak kita pertemanannya sudah lintas provinsi, Lintas bahkan lintas provinsi, negara dan lintas negara. bangsa. Maka kehadiran eh, super aplikasi, yakni rumah pendidikan, menjadi sebuah kabar gembira bagi kita. Anak-anak kita tentu sangat akrab dengan ponsel-ponselnya, dengan perangkat-perangkatnya. Pertanyaan saya berikutnya boleh dijawab di chat room. Ketika ada ponsel baru datang dari toko yang kita beli, ketika di rumah, siapa yang lebih cepat memahami fitur-fiturnya? Kita atau anak kita? Anak-anak Bapak, Sekali lagi, kita atau anak kita? anak-anak. Nah, Anak-anak. ya, saya kira jawabannya sama, bahwa tidak ada dusta di antara kita ya. Kita mengatakan sejujurnya, anak-anak kita lebih cepat memahami fitur-fitur di ponsel-ponsel yang baru. Maka tentu kehadiran aplikasi rumah pendidikan yang di dalamnya kita sudah berselancar untuk melihat ada ruang GTK, ruang murid, ruang sekolah, ruang bahasa, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, dan juga ruang orang tua. Dan saya yakin Ibu dan Bapak sudah menginsalnya. Boleh mungkin adegan yang sangat indah pada malam hari ini, Ibu dan Bapak yang memegang ponsel, boleh buka di ponselnya aplikasi rumah pendidikan. Boleh ditunjukkan ke dalam kamera. Boleh, silakan Ibu dan Bapak yang mungkin masih menutup kameranya, silakan buka rumah pendidikan. Rumah pendidikan, kemudian kita tunjukkan ke kamera bersama-sama. Ya, boleh ditunjukkan rumah pendidikannya, dan saya yakin kita semua sudah memanfaatkannya. Di ruang guru ada eh, diklat terbimbing, kemudian ada sertifikasi pendidik, ada pelatihan mandiri, dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi kabar gembira bagi Ibu dan Bapak semua, bagi anak-anak kita, eh, masyarakat pendidikan di tanah air. Kemudian kita juga sedang mengawal bersamai strategi pembelajaran mendalam yang kita akan terus dalami bersama-sama. Kita akan memberikan sebuah suasana belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan dengan lingkungan pembelajaran yang interaktif. Salah satunya adalah kita akan mengoptimalkan keberadaan eh, rumah pendidikan dengan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Kemudian juga kaitan dengan coding KA, ini juga menjadi sebuah bahan yang terus akan kita dalami. Ibu dan Bapak yang saya hormati, tentu dengan zaman yang terus bergerak dan berubah, kita tidak ingin tertinggal dan kita akan terus membersamai pembelajaran-pembelajaran dalam rangka memberikan hal yang terbaik pada anak-anak kita menyongsong zamannya. Pertanyaan terakhir, boleh Ibu dan Bapak ketik, silakan yang biasa menggunakan ChatGPT, boleh diketik di ChatGPT. Yang biasa menggunakan Meta AI, silakan diketik di Meta AI. Yang akrab dengan Gemini AI, silakan diketik di Gemini AI atau di Google dengan pertanyaan yang sama. Apa yang harus saya lakukan
dengan hadirnya AI? Apa yang harus saya lakukan dengan hadirnya artificial intelligence? Silakan, saya yakin begitu selesai mengetik sudah keluar jawabannya. Dan saran saya tidak usah dibaca sekarang, disimpan saja, dibaca nanti malam atau besok pagi, dan sekaligus kita berefleksi, kira-kira sudah berapa persen dari yang kita lakukan disandingkan dengan jawaban dari yang tadi Ibu dan Bapak dapatkan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sekali lagi atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, melalui Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Jawa Timur khususnya, dan juga kawan-kawan dari Balai Guru dan Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan di 34 provinsi yang ada, kami mengucapkan ribuan terima kasih. Sekali lagi, kami ucapkan selamat untuk mengikuti webinar yang sangat menginspirasi dalam mengenal fitur-fitur rumah pendidikan, sekaligus juga bagaimana mendesain sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Dan saya bersyukur malam hari ini juga pakai rompi yang bertuliskan rumah pendidikan. Kemarin baru dapat dari teman-teman di PLPT. Selamat dan sukses, burung cendrawasih hingga di atas batu. Terima kasih and thank you. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dan tetap semangat pagi dan semangat pagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Abu Koi. Luar Terima biasa kasih. Pak Ibu, Selamat malam. motivasi dan arahannya dari Pak Abu Koi sekaligus membuka kegiatan webinar kita pada malam hari. Dan kalau Pak, sebelum mungkin Bapak nanti akan izin live gitu Pak ya, karena kesibukan yang lainnya, izin kita berfoto bersama dulu ya Bukun ya, bersama para Dengan peserta senang gitu. hati, Iya, silakan Bapak rumah Ibu pendidikan begini membuka ya, dulu. Oke, kita buka gini dulu ya Pak ya. rumah Membuka dulu pendidikan. kameranya Bapak Ibu, kita foto Ya, bersama ya. dengan Belum Kepala buka kamera, DKIPK Jawa silakan buka Timur Bapak kamera. Ibu, Pak Abu Khoir. Ayo kita foto bersama-sama Bapak Ibu. Iya, izin siapa yang mau ini Bukun? Saya Bukun ya. Oke, oke, Ya, oke, oke, boleh oke. nanti boleh di-share. Ya. Iya, sudah. Ada dengar? Silakan Bapak Ibu yang bisa buka kameranya, kita sama-sama Ya, gitu ya untuk rumah pendidikan seperti ini Bapak Ibu. rumah pendidikan ini. Ya, pendidikan. Rumah pendidikan. Oke, Sudah satu. difoto? Rumah pendidikan ada. Kita buka yang layar pertama dulu Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Selanjutnya layar kedua. Ya, sudah Bapak Ibu. Boleh. Terima kasih Yang sekali lagi kedua, Bapak. Oh, kayak gitu Pak ya sekali lagi. Oke. Apa lagi? salam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pakai tangan kiri, Nah, Ibu dan begini Bapak. Mama, Pakai ini tangan kiri. Kiri ya. Ya, Silakan Bapak biar Ibu. anak-anak tangan kiri, Indonesia tangan Kiri kiri, ya. hebat. Ya. tangan kiri, Oke, supaya membentuk angka 7. ini. 1, 2, 7 3. kebiasaan anak Indonesia hebat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, Oke, baik, layar kedua. Sudah Bapak. Sudah. baik. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Bapak Sama-sama, waktunya. salam Terima sehat kasih untuk Ibu Bapak. dan Bapak Salam semua sehat di semuanya seluruh Bapak. wilayah NKRI. Ya, Baiklah Bapak Ibu, tadi sudah bukaan dari Pak Bukoye. Kita lanjutkan pada kegiatan sesi penyampaian materi oleh para narasumber. Untuk materi pertama ini akan disampaikan oleh Pak Jamaludin dari Penggerak Bergema. Beliau akan menyampaikan tentang materi fitur-fitur rumah pendidikan. Sebelum beliau menyampaikan materi, izin saya share screen terlebih dahulu CV beliau. Ibu, Pak Jamuldin ini adalah guru dari UPTD SMP Negeri 2 Robatal. Dia merupakan guru penggerak dan pengajar praktik. Beliau juga merupakan Google Certified Trainer dan Wardah Inspiring Teacher. Lalu beliau juga merupakan Y-Ground Super Trainer dan penggerak Bergema VLPT. Assessment, lalu beliau merupakan penelas nyata, penulis ide cerita, praktik, dan juga tergabung dalam forum diskusi pengolahan kinerja, tergabung juga di IGI Sampang, Sahabat Teknologi Jawa Timur,
dan adalah penggerak komunitas belajar bersama. Itu CV singkat dari Pak Jamaudin. Nanti akan lebih jelasnya akan sampaikan langsung oleh Pak Jamaudin. Halo Pak Jamaudin, siapa? Halo, halo, siap. Suara saya aman, Bu? Aman, oke Pak, silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Yang saya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati Kepala BPG3 Jawa Timur, Bapak Abu Hoir, dan juga Bapak Ibu narasumber, Bu Evita juga selaku moderator, dan juga Bapak Ibu yang telah hadir meluangkan waktunya, di mana saat istirahat Bapak Ibu sudi meluangkan waktunya untuk bersama kita semua untuk saling belajar. Kita di sini saling belajar, saling sharing terkait dengan ruang pendidikan dan lain-lain nantinya. Namun sebelum saya lanjut untuk eksplorasi ruang pendidikan, izinkan saya karena tadi sudah dibuka dengan pantun oleh Pak Abu, saya tidak mau kalah nih Bapak Ibu ya. Izin Pak Abu, bilang cakep ya Bapak Ibu ya? Cakep. Belum. Pergi ke taman melihat melati. Cakep. Cakep. Harumnya semerbak, nambah kenyamanan. Cakep. Selamat datang para peserta webinar malam ini. Cakep. Mari kita bersama manfaatkan rumah pendidikan. Cakep. Cakep. Baik, tadi sempat dibuka oleh Pak Abu terkait dengan rumah pendidikan. Saya ingin eksplorasi lebih mendalam lagi. Izinkan saya untuk share screen. Apa sudah kelihatan dengan jelas? Sudah Pak, sudah. Sudah ya? Oke. Baik, ini aja. Baik, Bapak Ibu, seperti tadi yang sudah disampaikan di awal oleh Pak Abu Hoir, jadi rumah pendidikan di sini merupakan sebuah super aplikasi di mana isinya adalah banyak hal ya yang bisa kita manfaatkan. Tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh guru, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh murid, namun juga bisa dimanfaatkan oleh orang tua dan sebagainya. Nah, seperti namanya adalah rumah pendidikan. Harapannya ini menjadi sebuah rumah bagi kita semua. Pendidikan di sini tidak hanya terbatas pada guru saja. Pendidikan ada elemen siswa, ada elemen murid ya. Ada elemen guru, ada elemen wali murid, orang tua, dan juga para mitra pendidikan lainnya. Di mana karena namanya adalah rumah pendidikan, ini ibaratnya menjadi sebuah rumah di mana kita bisa masuk bersama-sama di situ, saling berlindung dari cuaca hujan dan sebagainya, dan kita mendapatkan kenyamanan di situ. Nah, kenapa kok rumah pendidikan ini dikembangkan? Ya, ini Kemendikbudrismen telah memiliki ratusan aplikasi atau layanan ya. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu pernah mendengar ada, kalau dulu namanya adalah Platform Merdeka Mengajar, sekarang ada Ruang GTK, dan juga ada ruang-ruang lainnya. Jadi tujuannya rumah pendidikan di sini merupakan sebuah rumah di mana semua layanan aplikasi atau layanan digital dari Kemendikbudrismen itu disatukan. Sehingga kita kalau ingin mengakses layanan-layanan dari Kemendikbudrismen, kita tidak perlu pusing membuka website yang banyak. Kita cukup membuka rumah pendidikan, semuanya ada di situ, Bapak Ibu ya. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti kita akan coba buka eksplorasi secara langsung setelah ini ya. Nah, di sini Bapak Ibu proses digitalisasi pembelajaran di sini integrasi layanan berbasis digital ya melalui rumah pendidikan. Saya ingin menampilkan di sini saja di sini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi inilah desain kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, rumah pendidikan di mana di dalamnya ada banyak layanan yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama di sini ada ruang murid ya. Ruang murid bisa dimanfaatkan oleh murid-murid kita. Kita bisa memanfaatkannya untuk menjadi sumber belajar bagi murid. Ada buku digital juga, ada bank soal dan sebagainya. Dan yang baru Bapak Ibu ya, ada soal-soal TKA di situ yang bisa kita manfaatkan. Mungkin ini cukup menarik, kita akan coba nanti terkait dengan TKA di sini. Selanjutnya ada ruang GTK, ini barangkali sudah cukup familiar ya bagi Bapak Ibu. Dulu namanya adalah PMF, Platform Merdeka Mengajar, rebranding menjadi ruang GTK,
di mana di sini kita bisa manfaatkan banyak ya terkait dengan kebutuhan kita sebagai pendidik, entah itu menggunakannya sebagai pengelolaan kinerja, pelatihan mandiri, dan sebagainya. Ada LMS juga ya. Kemudian ada ruang sekolah. Ruang sekolah di sini berkaitan dengan administrasi sekolah. Di sana ada profil sekolah, ada rapor pendidikan ya, dan lain-lain. Dan link-link yang terkait dengan rencana belanja sekolah dan bantuan operasional sekolah. Kemudian ada juga ruang bahasa ya. Bu Yevita minta tolong, sepertinya suaranya ada yang bocor peserta. Di ruang bahasa di sini ada terkait dengan kamus dan sebagainya, Bapak Ibu ya. Ini merupakan salah satu ruang yang kemungkinan cukup jarang kita buka ya. Nanti kita coba buka apa isinya dan bagaimana kita bisa manfaatkan ruang tersebut. Ada ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, dan ruang orang tua. Banyak sekali Bapak Ibu ya. Sebagian ada yang masih dikembangkan, sebagian besarnya sudah bisa kita manfaatkan Bapak Ibu. Jadi dalam satu genggaman HP yang namanya rumah pendidikan, kita bisa mengakses semua layanan dan fitur-fitur yang ada di sini. Nah, ini merupakan kolaborasi pendidikan ya. Ada 4 manfaat utama dari rumah pendidikan. Yang pertama terkait dengan efektivitas dan integrasi layanan, di mana semua layanan yang ada itu terintegrasi melalui satu kanal yang bernama rumah pendidikan. Yang kedua adalah kemudahan akses layanan, di mana kita tidak perlu ribet ya mencari layanan-layanan yang ada. Cukup membuka rumah pendidikan satu aplikasi saja, bahkan juga bisa kita buka menggunakan web browser ya. Dan juga efisiensi anggaran. Nah, dengan integrasi layanan tersebut, harapannya bisa mengefisiensikan anggaran terkait dengan aplikasi dan layanan-layanan dari Kemendikbudristek. Yang keempat adalah partisipasi dari aktor pendidikan, di mana di sini juga membuka peluang kolaborasi dengan para pelaku pendidikan, termasuk para mitra pendidikan ya, para kolaborasi dengan orang tua murid, dan sebagainya. Nah, ini targetnya Bapak Ibu ya. Target utamanya di sini ada ruang GTK, ruang murid, ruang sekolah, dan ruang bahasa. Di mana ruang GTK ini adalah fokusnya, penggunanya adalah guru dan tenaga kependidikan ya. Kalau ruang murid ini penggunanya adalah peserta didik, ruang sekolah ini adalah sekolah ya, satuan pendidikan, ruang bahasa adalah masyarakat secara umum ya. Ada ruang pemerintah juga, kementerian dan lembaga, dinas pendidikan, provinsi dan kabupaten. Ruang mitra adalah masyarakat umum dan mitra ya. Ruang publik dan juga ruang orang tua. Baik, kita langsung saja. Ini sebenarnya masih banyak, cuma saya tidak ingin terlalu panjang di sini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuka rumah pendidikan bersama-sama. Sekarang saya share dulu. Baik, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu join di Zoom ini menggunakan laptop, mari Bapak Ibu juga membuka HP-nya untuk membuka aplikasi rumah pendidikan. Jika Bapak Ibu belum menginstal aplikasi rumah pendidikan, mari sekarang bisa membuka Play Store atau App Store dan mencari rumah pendidikan. Ukurannya kecil, tidak begitu menguras ruang di handphone Bapak Ibu, jadi bisa di-download secara lebih cepat. Atau jika Bapak Ibu join pada Zoom malam ini menggunakan HP, silakan bisa nyalakan laptopnya supaya bisa membuka ruang pendidikan bersama-sama kita. Oke, untuk membuka ruang pendidikan, Bapak Ibu, kelihatan ya, Bu Yevita? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak, kelihatan. Oke. Untuk menuju ruang pendidikan, Bapak Ibu, pertama-tama kita ketikkan saja di sini kalau menggunakan laptop ya. Kalau menggunakan laptop, ketik saja rumah pendidikan di Google. Nah, nanti akan ada yang paling atas di sini. Kita bisa klik. Bapak Ibu yang menggunakan HP, kalau misalnya belum bisa atau belum sempat untuk mendownload aplikasinya, bisa juga membuka browser ya, bisa Chrome atau browser yang lain dan mengetikkan rumah pendidikan. Nah, di sini Bapak Ibu, ini adalah tampilan awal, tampilan beranda dari rumah pendidikan. Di sini kita sudah disambut dengan fitur terbaru di sini ya, terkait dengan TKA. Ada juga di sini menu-menu yang bisa kita gunakan. Namun, supaya kita bisa menggunakannya secara lebih optimal, silakan masuk terlebih dahulu. Di sini silakan klik masuk, Bapak Ibu. Nah,
Masuk di sini, kita bisa masuk dan mengakses berbagai layanan. Silakan klik masuk, login menggunakan email belajar ID kita ya. Nah, jika sudah masuk, tampilannya akan seperti ini. Di pojok kanan atas, sudah ada nama akun kita ya. Nah, setelah itu kita bisa mengeksplorasi. Namun sebelum mengeksplorasi menu, Bapak Ibu bisa tarik ke bawah di sini ya. Bisa tarik ke bawah di sini. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Ini bisa Bapak Ibu pelajari terlebih dahulu jika ingin mengetahui lebih mendalam terkait dengan rumah pendidikan. Misalnya di sini saya klik yang di sini, pertanyaan pertama, apa manfaat menggunakan rumah pendidikan? Bisa kita pelajari ya. Cara mengaksesnya bagaimana? Dan ini apakah pengguna harus menggunakan akun belajar ID? Nah, ini Bapak Ibu mungkin yang perlu kita ketahui ya. Jadi, untuk mengakses rumah pendidikan, kita sebenarnya tidak harus menggunakan akun belajar ID. Ya, karena rumah pendidikan di sini dapat diakses oleh masyarakat umum ya. Jadi tidak hanya guru atau sekolah atau murid yang bisa mengakses, bahkan masyarakat umum pun bisa mengakses ya. Namun ada beberapa fitur atau menu yang hanya bisa diakses dengan akun belajar ID. Seperti misalnya ruang GTK itu hanya bisa ada fitur-fitur tertentu yang hanya bisa diakses menggunakan akun belajar ID seperti itu. Sehingga apabila kita sebagai guru kan sudah punya akun belajar ID, maka kita direkomendasikan untuk login terlebih dahulu seperti itu. Dan sasarannya ini ya, masyarakat luas ya. Oke, sekarang kita eksplorasi ke menu-menu yang ada. Di sini kita terlebih dahulu eksplorasi menu atau fitur yang paling sering Bapak Ibu buka, yakni ruang GTK. Oke, sebelumnya saya pengen tanya terlebih dahulu, Bapak Ibu, eh, seberapa sering Bapak Ibu membuka ruang GTK? Seberapa sering? Bisa ditulis di chat atau dijawab langsung? Sering, Pak. Seringnya itu seminggu berapa kali, Bapak? Saya bilang kontinu itu dalam 1 minggu hampir 5 kali, 5 hari, Pak. Oke, hampir tiap hari dibuka ya. Iya, hampir tiap hari, Pak. Oke, menarik. Fitur apa yang paling sering Bapak buka ketika mengakses ruang GTK? Kalau saya pribadi, Pak, untuk sementara ini karena sedang proses PPG, jadi sering saya buka di bagian sertifikat pendidik, Pak. Oh, sertifikasi pendidik ya. Oke. Selain itu, Pak? Selain itu ada di bagian ini, Pak, untuk ruang siswa dan ruang orang tua siswa. Jadi sementara ini saya baru buka itu, seperti perangkat aja dan lain bukti karya dan sebagainya, Pak. Baik, terima kasih Pak Agung. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari ruang GTK ya. Di ruang GTK, di sini ada menu diklat. Buya Vita minta tolong ada yang bocor ya. Ada menu diklat. Kalau menu diklat ini adalah pelatihan terbimbing ya. Ini adalah berbagai pelatihan mandiri yang bisa kita ikuti ya, Bapak Ibu. Kita login terlebih dahulu. Kita login lagi. Oke, ini LMS ya. Jadi Bapak Ibu kalau mengikuti diklat-diklat atau pelatihan dari Kemendikbudrismen, nanti akan diarahkan menuju laman ini. Seperti misalnya kalau misalnya mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam atau mungkin KKA akan diarahkan ke sini Bapak Ibu ya. Itu. Kita kembali. Kemudian di sini ada fitur sertifikasi pendidik. Ini untuk yang PPG ya, seperti Pak Agung tadi yang diceritakan tadi. Lalu di sini ada pelatihan mandiri. Ini adalah pelatihan mandiri di beberapa materi-materi, topik-topik yang bisa kita pelajari secara mandiri ya, Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada menu komunitas. Nah, menu komunitas ini, Bapak Ibu, adalah menu dari komunitas-komunitas yang ada di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Ini komunitas saya, komunitas belajar bersama. Nanti bisa Bapak Ibu cari di menu komunitas dan juga komunitas-komunitas lainnya yang ada di sini Bapak Ibu. Di sini adalah tempat bagi para komunitas pendidik untuk berbagi praktik baik, mengadakan webinar-webinar seperti webinar malam ini, ya, yang bisa kita ikuti secara gratis tentunya ya. Karena syarat untuk mengadakan webinar di
di ruang GTK di sini tidak boleh dipungut biaya, Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya adalah pengelolaan kinerja. Di sini adalah karir dan kinerja. Pengelolaan kinerja ini kalau kita ingin ini ya, ingin melakukan pengelolaan kinerja, bisa di sini. Saya yakin Bapak Ibu sudah familiar. Nah, bagi Bapak Ibu yang sedang ingin mengikuti seleksi kepala sekolah, bisa di sini Bapak Ibu ya, di seleksi kepala sekolah, seperti itu. Kemudian di sini ada refleksi kompetensi. Ini adalah masih belum ya, masih belum ada. Nantinya di refleksi kompetensi ini biasanya akan ada, kalau misalnya sudah waktunya, ada kita bisa mengukur sejauh mana kompetensi kita sebagai seorang guru dari segi pedagogik dan sebagainya. Selanjutnya ada perangkat ajar, CPATP, dan sebagainya. Bapak Ibu kalau misalnya seringkali ya di grup WA ada, terutama yang sekarang ini ya, ada pembelajaran mendalam dan sebagainya, sering meminta atau meminta kepada teman bagi RPP dong, bagi modul pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sebenarnya tidak tidak perlu kemana-mana ya. Sebenarnya di rumah pendidikan di sini, di menu perangkat ajar, Bapak Ibu bisa mencari ya, mencari bahan ajar, mencari modul dan sebagainya di sini Bapak Ibu ya. Tinggal disesuaikan saja, sesuai fasenya, nanti akan muncul di sini Bapak Ibu ya. Misalnya terkait dengan bahan ajar dan sebagainya. Seperti itu. Itu di menu perangkat ajar. Kemudian ada CPATP, ide praktik. Nah, ini yang tidak kalah menarik Bapak Ibu. Di ide praktik di sini kita bisa mencari tahu atau kita bisa belajar ya, membaca berbagai praktik baik dari guru-guru seluruh Indonesia, di mana di sini yang sudah termasuk di sini adalah praktik baik yang sudah dikurasi oleh tim Ruang GTK ya, Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu bisa mempelajari. Misalnya di sini saya tertarik untuk terkait ini nih, solusi hemat listrik. Bisa kita klik, kita pelajari bagaimana praktik baiknya, dan bisa kita tiru, kita ATP ya, amati, tiru, dan modifikasi. Ada juga video inspirasi, asesmen, dan sebagainya ya. Ada banyak sekali di ruang GTK di sini. Nah, selanjutnya kita menuju ke ruang murid. Sebelumnya Bu Yevita, ini saya sampai pukul berapa ya, biar saya bisa mengatur temponya. Boleh Pak, masih ada sekitar 5 menit lagi Pak. Silakan Pak. Berapa menit? 5 menit lagi Bapak. Oke. Nah, di ruang murid di sini Bapak Ibu, kita ada berbagai menu lain ya. Seperti misalnya sumber belajar, buku bacaan digital, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, album lagu anak, dan sebagainya. Ini menu buku bacaan digital bisa kita gunakan untuk mengajak peserta didik untuk membaca ya, membaca melalui rumah pendidikan Bapak Ibu. Kita tinggal sesuaikan saja di sini temanya, jenjang, bahasanya, dan sebagainya. Nanti jika ada akan muncul di sini Bapak Ibu. Coba kita semua tema. Nah, ini. Ini kita bisa baca sekarang, kita bisa unduh ya. Kita bisa baca secara langsung atau kita bisa unduh terlebih dahulu. Misalnya kalau saya baca sekarang, tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu ya. Tampilan bukunya. Itu di fitur ini ya, fitur yang pertama. Sekarang kita coba di ruang murid lagi. Ini album lagu anak, saya ingin mengajak kita untuk menuju ke latihan soal. Di sini ada menu latihan soal. Nah, di menu latihan soal di sini ada menu latihan soal untuk Ki Hajar STEM ya. Mungkin untuk mempersiapkan murid untuk mengikuti Ki Hajar STEM nantinya. Karena setiap tahun biasanya ada nih kompetisi Ki Hajar STEM. Namun di sini juga ada yang menarik. Ada simulasi TKA Bapak Ibu ya. Kita bisa klik coba simulasi. Nah, kita bisa sesuaikan misalnya jenjang SMA, mata pelajarannya wajib. Misalnya saya mau matematika, kita bisa mulai simulasi. Kita langsung bisa login, ya. Kita langsung login, kita masukkan tokennya seperti ini. Kita masukkan hari, tanggal, tahunnya, nama peserta, dan submit. Maka kita bisa mengerjakan soal simulasi TKA ya. Ini bisa kita gunakan sebagai latihan ya, latihan bagi murid
sebelum nantinya mengikuti TKA yang sesungguhnya. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Itu tadi di ruang murid ya. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita untuk ke menu lain, yakni ruang bahasa. Nah, ruang bahasa. Di ruang bahasa di sini, Bapak Ibu, ada kamus bahasa di sini, kamus KBBI ya. Kita bisa manfaatkan misalnya untuk pelajaran bahasa Indonesia ya. Kita bisa manfaatkan menu ini. KBBI daring, Bapak Ibu ya. Ya, kita akan diarahkan ke laman kbbi.kemendikdasmen.go.id. Ini masih loading. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kita akan diarahkan ke sini. Misalnya, saya cari makan. Oh, oh ini kayaknya masih ini ya, masih maintenance Bapak Ibu ya. Masih maintenance. Kita coba yang lain lagi deh. Di ruang bahasa lagi, di sini ada penerjemahan daring Bapak Ibu ya. Penerjemahan daring, kita coba. Nah, di penerjemahan daring di sini, ini adalah buku-buku terjemahan ya Bapak Ibu ya. Ini mirip seperti tadi, seperti menu buku tadi ya. Cuma ini adalah buku-buku hasil terjemahan Bapak Ibu ya. Sini ada kurang lebih 3.000 cerita dengan 134 bahasa ya. Misalnya kita coba yang ini, yang panda di sini. Nah, ini ditulis oleh Kat Ming dan sebagainya. Kita bisa baca langsung. Kita harus masuk dulu ya ternyata ya. Oke. Kita masukkan captcha-nya. Oh, kita harus daftar terlebih dahulu ya. Ya, intinya kita, Bapak Ibu perlu mendaftar terlebih dahulu di sini. Nanti kalau sudah daftar, kita bisa masuk dan membacanya, Bapak Ibu ya. Ini adalah banyak sekali ini sebenarnya, Bapak Ibu ya. Buku-buku terjemahan ya, yang bisa kita manfaatkan untuk mengenalkan literasi kepada anak didik kita, seperti itu. Kita kembali lagi ke rumah pendidikan. Ruang bahasa, di sini ada ruang sekolah, ini untuk mengetahui profil sekolah, rapor satuan pendidikan, dan sebagainya ya. Ini untuk RKS ya, bantuan operasional, BOS, akun pendidikan, dan sebagainya. Kemudian di sini ada ruang publik. Nah, ruang publik di sini, ini bisa diakses oleh publik ya, oleh masyarakat umum. Ada pusat perbukuan dan sebagainya. Lalu di sini ada ruang orang tua, Bapak Ibu ya. Ada ruang orang tua, layanan informasi pengaduan, panduan pendampingan, dan konsultasi pendidikan. Jadi kita juga bisa mengenalkan rumah pendidikan kepada orang tua atau wali murid. Kita bisa arahkan orang tua dan wali murid untuk menuju ke menu atau fitur ruang orang tua di sini. Misalnya, kalau misalnya orang tua memiliki layanan atau ingin mengadukan, ingin menginformasikan sesuatu kepada kementerian, bisa menggunakan fitur layanan di sini ya. Akan diarahkan nanti ke pusat informasi ULT ya, dan ke sistem lapor seperti itu. Bahkan juga di sini juga ada WhatsApp WLT-nya ya, yang bisa dihubungi langsung oleh orang tua atau wali murid seperti itu. Nah, saya kira seperti itu saja eh, yang bisa saya sampaikan. Semoga setelah saya menyampaikan terkait rumah pendidikan di sini, kita semua semakin sering membuka rumah pendidikan. Kita tengok-tengok lah, tengok-tengok apa saja yang ada di dalamnya. Kita coba-coba fitur-fiturnya, dan kita manfaatkan sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali nanti kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Jamaluddin atas pemaparannya tentang fitur-fitur di rumah pendidikan. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah menyimpan pertanyaan gitu ya. Nanti kita akan berikan di sesi tanya jawab. Sebelum ke sesi tanya jawab, kita masuk ke pemaparan materi kedua dari narasumber cantik kita pada malam hari ini. Itu Bu Delvianya udah siap nih. Selamat malam Bu Delvia. Halo, selamat malam.
Baik, Bapak Ibu, sebelum Bu Malam, Delpia Bu mungkin Yevita. menyampaikan materi. Selamat malam, Bu Delpia. Enggak, Nak. Iya, Bu Oke. Umi. Baik, Bapak Ibu, saya share screen terlebih dahulu CV dari Bu Delpia, Bapak Ibu ya. Bu Delpia ini merupakan seorang guru dari SMP Negeri 1 Ngaifal. Pengalaman kegiatannya luar biasa. Beliau ini juga merupakan narasumber nasional itu ya, pembelajaran mendalam, merupakan penggerak bergema BLPT. Lalu beliau juga merupakan taruh Bapak Ibu, saya kurangi. Ground Sport Trainer 2025 dan penggerak komunitas bergema, lalu penulis buku pendekatan pembelajaran mendalam, guru penggerak angkatan 7, alumni SLW batch 7. Beliau sudah mengikuti kegiatan SLW di Singapura, lalu pengajar praktik program guru penggerak angkatan 11 dan prestasi-prestasinya yang luar biasa lainnya, Pak Ibu. Nanti kita akan berkenal langsung dengan Ibu Delvia. Pada Bu Delvia, saya persilakan. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu Yevita yang sangat luar biasa. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Bapak Kepala BGTK Provinsi Jawa Timur yang saya hormati dan saya Selamat kasihi. malam. Selamat malam Bapak. Terima kasih masih setia bersama kami. Bapak Ibu, rekan-rekan narasumber ada Pak Jamal, Ibu Kun, Pak Wartono, dan Ibu Yevita, moderator hebat malam hari ini. Dan untuk Bapak Ibu peserta yang luar biasa yang masih setia belajar sampai dengan detik ini. Luar biasa Bapak Ibu, saya memberikan apresiasi ya. Kalau tahun lalu setiap ada webinar itu yang ngikut sampai ratusan ya, sampai 300 250. Karena apa? Tujuannya karena sertifikat ya. Salah satu untuk mendapatkan sertifikat agar bisa diupload di Ekin. Nah, namun sekarang kan tidak menjadi suatu keharusan, tapi Bapak Ibu masih tetap setia untuk belajar. Terima kasih. Materi yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Pak Jamal terkait dengan pemanfaatan rumah pendidikan, ya. Dan di situ sudah banyak dijelaskan oleh Bapak Jamal terkait dengan ruang-ruang yang penting sekali untuk kita manfaatkan. Nah, malam ini kita akan belajar bersama bagaimana merancang pembelajaran yang menyenangkan. Menyenangkan artinya itu ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan dengan memanfaatkan rumah pendidikan. Salah satunya adalah ruang murid sebagai sumber belajar, sebagai pemanfaatan digital, ya, dan ruang GTK dapat kita manfaatkan sebagai bukti-bukti karya yang sudah kita lakukan, praktik-praktik baik ya, yang sudah kita lakukan dapat kita upload di ruang GTK. Untuk itu izin Bu Yevita, Bapak Ibu, Ibu Kun, Bapak Kepala BGTK, saya ingin share screen. Terkait dengan rumah pendidikan, saya akan merewind kembali ya yang disampaikan oleh Pak Jamal. Bapak Ibu, di dalam rumah pendidikan khususnya di ruang GTK, Bapak Ibu dapat memanfaatkan ruang GTK ini untuk mencari referensi-referensi terkait pembelajaran mendalam sebagai pendekatan Bapak Ibu, bukan kurikulum. Kurikulum tetap, tapi ya, berdasarkan Permen 13 ya, Permendikdaksmen nomor 13 bahwa coding dijadikan sebagai salah satu mata pelajaran pilihan dan juga menerapkan pembelajaran mendalam sebagai pendekatan dalam pembelajaran. Untuk itu, Bapak Ibu, jika ingin mendapatkan ya materi-materi nasmik ya, kemudian terkait dengan paparan pembelajaran mendalam, Bapak Ibu pertama-tama masuk dari ruang GTK ya. Nih, tampilannya ini ruang GTK ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Jamal. Nah, Bapak Ibu dapat melanjutkan mencari ya materi terkait PM, coding ada di sini Bapak Ibu, dokumen dan regulasi rujukan. Ya, setelah tampilan ini, Bapak Ibu bisa memilih pengelolaan pembelajaran. Klik di sini, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu memilih pemahaman tentang implementasi. Nah, di sini ada ya, Bapak Ibu ya, sudah disiapkan oleh ruang
GTK Bapak Ibu, rumah pendidikan ini sangat luar biasa, dapat diakses oleh semua ya, termasuk guru, orang tua, siswa ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini guru kita sebagai guru bisa ya. Nih ada Nasmik terkait coding, Nasmik PM, paparan PM, ini ada semua Bapak Ibu ya. Dan juga ada terkait dengan panduan optimalisasi komunitas belajar. Bapak Ibu jangan lupa ya terkait dengan Hari Guru ya. Di situ ada yang namanya apa? MGMP, KKG, komunitas belajar ya. Bapak Ibu bisa berbagi di komunitas belajar Bapak Ibu, baik di dalam sekolah maupun antar sekolah maupun di dalam ruang GTK. Oke. Kemudian Bapak Ibu izin lagi saya akan men-share screen terkait dengan implementasi pembelajaran mendalam. Malam ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan implementasi. Kemudian nanti sebentar saya akan menampilkan paparan terkait bagaimana kita menyusun sebuah rencana pembelajaran mendalam. Ya Bapak Ibu ya. Oke, ini implementasi pembelajaran mendalam. Sebelum kita mengajar, tentunya perlu adanya apa? Perencanaan, setelah itu pelaksanaan dan asesmen. Ini bentuknya lingkaran, Bapak Ibu. Artinya tidak ada ujung dan tidak ada pangkal, saling berkaitan. Dan apa Bapak Ibu? Ada tanda panah nih, artinya dia harus tersusun dari perencanaan. Apa yang Bapak Ibu guru lakukan adalah pertama-tama dalam perencanaan pembelajaran mendalam, Bapak Ibu melakukan refleksi guru ya terhadap diri sendiri terkait dengan karakteristik peserta didik, terkait dengan materi pelajaran yang akan Bapak Ibu lakukan, kemudian sumber daya dan mitra pembelajaran Bapak Ibu. Dan tentunya jangan lupa Bapak Ibu ya, harus menyesuaikan pada capaian pembelajaran yang terbaru. Setelah Bapak Ibu merancang sebuah perencanaan PM ini, Bapak Ibu melaksanakan. Apa yang dilakukan ya? Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan, yaitu pelaksanaan pembelajaran dengan apa? Prinsip berkesadaran, bermakna menggembirakan melalui pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, setelah adanya pelaksanaan, jangan lupa Bapak Ibu ada asesmennya. Asesmen adalah mengukur ya ketercapaian sebuah tujuan pembelajaran. Kita dapat mengukur ketercapaian apa yang kita telah ajarkan kepada anak-anak. Asesmen di dalam pembelajaran mendalam tidak hanya berfokus pada penguasaan teori, tetapi juga terkait dalam pemahaman konseptual yang mendalam, keterampilan berpikir kritis, serta penerapan dalam kehidupan nyata. Ini Bapak Ibu ya, komponen inti, komponen minimum ya, yang perlu ada dalam perencanaan pembelajaran mendalam. Yang pertama, adanya identifikasi. Bagaimana Bapak Ibu mampu mengidentifikasi kesiapan peserta didik. Nanti sebentar Bapak Ibu akan melihat tampilan perencanaan pembelajaran mendalam yang telah saya susun. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu tinggal menyesuaikan ya, menyesuaikan belajar. Kita belajar bersama malam ini, menyesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Kemudian memahami karakteristik materi pelajaran yang akan diajarkan, menentukan dimensi profil lulusan. Selanjutnya, komponen desain pembelajaran. Di dalam desain pembelajaran, kita menentukan capaian pembelajaran, menentukan topik pembelajaran yang kontekstual dan relevan, mengintegrasi lintas disiplin ilmu yang relevan dengan topik yang akan diajarkan, lalu menentukan tujuan pembelajaran dan menentukan kerangka pembelajaran. Ada praktik pedagogi, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Ini masuknya di mana? Di komponen desain pembelajaran. Selanjutnya, komponen berikut namanya pengalaman belajar. Di dalam komponen pengalaman belajar Bapak Ibu, ada yang namanya merancang pembelajaran dengan apa? Prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Selanjutnya, merancang tahapan pembelajaran dengan langkah-langkah kegiatan awal, inti, dan penutup. Dan ini selalu ya dilakukan. Kita sebagai guru sudah melakukan ya yang namanya langkah-langkah kegiatan itu ya. Pembelajaran pasti ada awal, inti, dan juga penutup. Dan kita mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi.
Kemudian ada yang namanya asesmen ya. Di dalam pembelajaran mendalam ya, lebih memfokuskan pada proses pembelajaran, Bapak Ibu. Dalam asesmen ya. Jadi ada pembelajaran awal, asesmen pada awal pembelajaran, pada proses pembelajaran dan pada akhir pembelajaran. Awal pembelajaran, proses maupun akhir itu memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Namun, pada pendekatan pembelajaran mendalam lebih memfokuskan pada asesmen formatif atau pada prosesnya. Sehingga ya, ketika prosesnya ini luar biasa ya, bagaimana kita guru melakukan pendekatan kepada siswa, siswa itu belajar sesuai kebutuhan belajar siswa, kita guru mampu menerapkan adanya pengalaman belajar dari memahami, mengaplikasi sampai di merefleksi, tentunya asesmen akhir pembelajaran itu juga hasilnya akan baik Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini contoh ya perencanaan pembelajaran mendalam sesuai dengan komponen yang saya sampaikan tadi dari identifikasi ya, identifikasi Bapak Ibu bisa mengidentifikasi terkait dengan kesiapan belajar, misalnya pengetahuan awal terkait dengan materi yang akan kita ajarkan, misalnya materi terkait interaksi sosial, gangguan pernapasan, kemudian materi terkait norma atau hidup bersyukur, bahasa Arab dan lain-lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu bisa menyampaikan minat ya, minat latar belakang kebutuhan belajar siswa. Minat ini dapatnya dari mana? Bapak Ibu, awal tahun pembelajaran, sekolah selalu melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik. Nah, data itulah yang bisa kita ketahui. Oh, siswa itu kan pasti ada wawancara. Kalau kita menerima siswa baru kan, ada wawancara. Nah, kita bisa bertanya terkait minat belajar mereka, latar belakang, karakteristik siswa, latar belakang siswa ini pada umumnya mata pencarian orang tua itu apa? Latar belakang mereka tinggal di mana? Di kota atau di pedesaan? Nah, dari minat belajar misalnya minat keterkaitan dengan materi-materi akan diajarkan. Terus nanti pasti ya siswa akan ketika ditanyakan kamu cita-citanya apa? Nah, kita bisa tahu dan cita-cita misalnya saya ingin menjadi dokter, saya ingin menjadi juru masak atau chef yang handal, saya ingin menjadi guru. Nah, itu kita bisa kaitkan dengan materi-materi yang akan kita ajarkan. Jadi, identifikasi kesiapan belajar siswa ini adalah Bapak Ibu kita mengetahui dulu pengetahuan awal. Misalnya materi gangguan pernapasan, kita tahu dulu ya pengetahuan awal apa yang harus kita harapkan ya dari siswa itu ya. Kemudian minatnya apa? Latar belakangnya. Kalau kita ya ngajarnya di pedesaan, tentunya kita bisa menjelaskan latar belakang siswa atau murid peserta didik itu berada di pedesaan. Kemudian kalau misalnya kita mengajar terkait gangguan pernapasan ya, misalnya mungkin ada polusi udara yang sering tercemar di situ karena ada masyarakat sering bakar sampah. Nanti sebentar saya akan jelaskan terkait dengan RPM yang telah saya susun. Kemudian kebutuhan belajar siswa atau aspek lainnya. Ini bisa kita muat ya Bapak Ibu ya di dalam perencanaan pembelajaran kita ya pada identifikasi. Kemudian terkait dengan materi pelajaran kita bisa menganalisis karakteristik materi yang akan kita ajarkan misalnya ya norma ya karakteristiknya itu seperti apa boleh ya bisa kita jelaskan. Kemudian ada identifikasi bagian identifikasi dimensi profil lulusan ada 8 yang lalu profil pelajar Pancasila ada 6 Bapak Ibu ya lalu ditambahkan menjadi 2 ada komunikasi dan juga kesehatan. Ini Bapak Ibu, kedelapan ini Bapak Ibu tidak perlu mencentang semuanya, tapi Bapak Ibu ya mencentang sesuai yang akan Bapak Ibu wujudkan dalam proses pembelajaran. Misalnya, pembelajaran terkait gangguan pernapasan. Apa-apa saja nih? Oh, penalaran kritis, ada kolaborasi, kreativitas, kemandirian. Terus saya mau tambahkan apa? Kesehatan, boleh karena gangguan pernapasan. Saya ingin menambahkan komunikasi, boleh. Apa yang diharapkan dari dimensi profil lulusan komunikasi terkait dengan gangguan pernapasan? Yang saya harapkan atau yang guru harapkan adalah siswa mampu berkampanye terkait hidup sehat, seperti itu.
Kemudian, capaian pembelajaran. Bapak Ibu, di dalam komponen desain pembelajaran, Bapak Ibu menuliskan tujuan capaian pembelajaran sesuai fase. Dan jangan lupa, gunakan capaian pembelajaran yang terbaru, yang telah di share ya, yang telah dirilis ya oleh Kemendikdasmen, yang terbaru yang 046 Bapak Ibu ya. Kemudian lintas disiplin ilmu. Nah, Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu ingin mengajar terkait dengan gangguan pernapasan, lintas disiplin ilmu itu misalnya kalau gangguan pernapasan itu dikaitkan dengan mata pelajaran apa? Bisa Bapak Ibu tulis ya lintas disiplin ilmu terkait juga dengan contoh agama. Kalau agama itu berarti dia menjaga tubuhnya, kesehatannya sebagai ciptaan Allah. Contoh ya Bapak Ibu ya. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu menulis tujuan pembelajarannya apa dari materi atau materi pelajaran yang akan Bapak Ibu sampaikan. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, bisa menulis kembali topik ya, topik yang relevan yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, praktik pedagogi. Di praktik pedagogi ini Bapak Ibu memuat, sorry, ya, sebentar. Oke, Bapak Ibu memuat terkait dengan model apa yang akan Bapak Ibu gunakan. Misalnya, discovery learning. Tentunya, discovery learning punya sintak. Model pembelajaran problem based learning punya sintak juga. Kemudian inquiry punya sintak juga. Ya, itu yang Bapak Ibu cantumkan. Jangan model pembelajaran discovery learning, tapi sintaknya berbeda. Jadi nanti pada saat di komponen pengalaman belajar, Bapak Ibu menulis sintak-sintak model pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih. Kemudian metode. Metode apa yang akan digunakan? Tanya jawab, presentasi, diskusi kelompok ya. Bapak Ibu yang menentukannya seperti itu. Kemudian kemitraan pembelajaran. Nah, mitra pembelajaran Bapak Ibu ya, apa yang akan Bapak Ibu libatkan? Misalkan materi gangguan pernapasan, mitra pembelajaran siapa nih yang saya akan libatkan? Sebagai mitra pembelajaran, yang pertama, libatkan aset yang ada di sekolah. Ya, Bapak Ibu ya. Ada siapa aset di sekolah? Kalau saya mengajar gangguan pernapasan, itu IPA. Bisa kita kaitkan juga dengan mata pelajaran IPS. Atau bisa kita melibatkan mata pelajaran agama, boleh. Guru IPS atau guru agama. Lalu, mitra pembelajaran juga murid bisa. Mitra pembelajaran orang tua bisa. Atau ada orang tua ya yang profesinya atau pekerjaannya sebagai dokter atau tenaga medis, boleh kita libatkan. Lalu, kita juga ketika menentukan mitra pembelajaran Bapak Ibu, kita bisa melihat atau dapat melihat keadaan kita. Kita tinggal di mana? Di kotakah atau di pedesaan? Kalau kita, misalnya nih ya, melibatkan mitra pembelajaran, saya sekolah di pedesaan. Tapi saya ingin melibatkan mitra pembelajaran ini, misalnya gangguan pernapasan, dokter, kemudian saya harus pergi ke puskesmas. Lalu kita lihat dulu jauh letaknya. Nah, mitra pembelajaran itu apa ya, melibatkan aset-aset dulu yang bisa kita jangkau, Bapak Ibu. Kalau ingin mitra pembelajaran dokter, puskesmas, kemudian kita meminta siswa bersama kita pergi ke rumah sakit ya untuk atau pergi ke puskesmas untuk belajar di sana, kita lihat dulu ya Bapak Ibu ya. Apakah itu efektif, efisiensi, waktunya, tempatnya? Mungkin saja di sana ya, di rumah sakit, dokter lagi ngurusin pasien, apa ya, murid-murid datang. Nah, kita lihat juga. Nah, boleh kita melibatkan rumah sakit atau dokter di mitra pembelajaran. Kita meminta apa? Video, ya. Kita ke rumah dokternya atau ke rumah tenaga medisnya atau orang tua yang berprofesi perawat, ya. Kita minta wawancara. Kemudian wawancara itu kita video, ya. Dan video itu bisa kita tayangkan ke anak-anak. Jadi tidak perlu kita harus pergi jauh, Bapak Ibu ya. Tapi kembali ketika sekolah kita di kota,
Dan itu bisa dilakukan semua, transportasi lancar-lancar saja ya Bapak Ibu ya. Dan kita juga didukung oleh semua ya sarana dan prasarana boleh. Tapi kalau kita ada di pedesaan, kembali lagi Bapak Ibu, sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Kalau kita bisa melibatkan mitra pembelajaran aset sekolah, silakan Bapak Ibu ya. Kemudian lingkungan belajar, Bapak Ibu, terkait dengan lingkungan belajar ini sangat penting. Kalau lingkungan belajar tidak mendukung, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik, Bapak Ibu. Saya datang ke sekolah, siswa ke sekolah, kemudian sarana prasarana tidak mendukung, ruang kelas kotor. Apakah siswa bisa nyaman atau saya sebagai guru bisa nggak nyaman mengajar? Tentunya tidak nyaman. Nah, lingkungan pembelajaran ya bisa dari ruang fisik, bisa ya dalam kelas, kemudian bisa juga menggunakan ruang virtual. Ruang virtual dalam bentuk apa? Bisa menggunakan Jimit, kemudian Zoom. Nah, kita bisa gunakan apabila kita ingin belajar, apabila tempat kita itu jaringannya kuat, ada internetnya, aliran listriknya ada. Lalu bagaimana kita di pedesaan? Nah, kita gunakan saja lingkungan belajar yang ada di sekolah, ruang fisik, atau mungkin kita bisa keluar di bawah pohon, pohon rindang, terus ngajak anak-anak, yuk anak-anak kita belajar di luar ya. Kita belajar tentang alam, kita belajar tentang gangguan pernapasan, terus kita bisa melihat alam ciptaan Allah. Nah, ajak anak-anak. Tapi kalau panas jangan ajak anak-anak belajar di tempat yang panas, tapi lihatlah kondisi yang membuat siswa itu nyaman ya Bapak Ibu ya. Kemudian terkait dengan pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital kita tulis atau kita gunakan Bapak Ibu dalam perencanaan pembelajaran, pemanfaatan yang kita gunakan dari kita merencanakan pembelajaran. Dari misalnya saya mau buat sumber belajar ya. Misalnya dengan menggunakan video, Canva, Wayground ya. Kemudian saya menggunakan Google Slide, saya menggunakan ruang murid. Nah, ruang murid ini bisa dijadikan sebagai pemanfaatan digital sebagai sumber belajar Bapak Ibu. Ya, apabila saya di pedesaan ya, saya ini menjelaskan Bapak Ibu realita yang ada di Indonesia. Sekolah tidak hanya ada di kota yang ada akses internetnya, yang ada listriknya lancar semua, tapi ada juga sekolah-sekolah ya, termasuk di Kabupaten Sumba Timur, di daerah Ngadungala di selatan sana Bapak Ibu, banyak sekolah yang tidak punya akses internet. Jadi malam ini saya ingin menjelaskan versi sekolah yang ada di kota dan sekolah yang ada di pedesaan. Kalau kita ada di kota, kita bisa manfaatkan semuanya. Wayground bisa Bapak Ibu, Assembler Edu bisa Bapak Ibu, yang memiliki jaringan internet. Lalu sekolah yang tidak memiliki jaringan internet, apa yang harus kita lakukan? Gunakanlah pemanfaatan digital Bapak Ibu. Misalnya Word, Excel bisa. Lalu kita sebagai guru misalnya mau ke kota yang ada jaringan. Nah, kita bisa download dulu video-videonya dari YouTube, kemudian kita save dan kita tunjukkan ke anak-anak pada saat kita mengajar. Ya Bapak Ibu ya, jadi kita sebagai guru memang harus memiliki growth mindset ya, pola pikir bertumbuh untuk melakukan segala sesuatu agar pendidikan ini maju. Dan kita memberikan pembelajaran kepada siswa sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Kemudian Bapak Ibu ya, pemanfaatan digital bisa juga dari perpustakaan digital Bapak Ibu. Forum diskusi daring, penilaian daring. Nah, bisa menggunakan apa ya Bapak Ibu? Google Form bisa ya. Lanjut. Nah, ini pengalaman belajar. Di langkah-langkah pembelajaran Bapak Ibu ya. Di dalam pengalaman belajar, ketika kita memilih model pembelajaran, misalnya tadi model pembelajaran problem based learning, tentunya ada sintaknya. Dari sintak-sintak yang ada, dari orientasi masalah dan sintak selanjutnya, kita bisa menulis ya. Pengalaman belajar apa dulu? Ya, Bapak Ibu ya. Pengalaman belajar apa dulu yang harus kita lakukan? Tentunya pengalaman belajar yang pertama adalah memahami. Kemudian mengaplikasi dan merefleksi. Nah, seperti ini. Kemudian terakhir ada penutup dan diakhiri dengan asesmen. Asesmen awal, proses akhir. Atau asesmen as learning, for learning, dan of learning. Oke, ini sudah jelas tadi. Nah, ini seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi
dalam perencanaan pembelajaran, semua mata pelajaran harus diterapkan Bapak Ibu. Karena ini pendekatan, ya. Pendekatan pembelajaran mendalam ini semua dapat diterapkan pada mata pelajaran, ya. Agama, PKN atau pendidikan Pancasila, matematika, bahasa Indonesia, IPA, ilmu sosial, dan termasuk semua jenjang. Jangan Bapak Ibu berpikir, PM itu kan cocok untuk anak SMP, PM itu cocok untuk anak SMA, SMK. Tidak Bapak Ibu. Pembelajaran mendalam itu pendekatan, ya, pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan pada semua jenjang, baik PAUD, SD, SMP, ya, dan juga SMK dan SMA. PNF juga bisa, Bapak Ibu, ya. Kan sudah ada pelatihannya kan, TOT, FASDA PNF, FASDA PAUD, ya. Apalagi FASDA SD, SMP, SMK, SMA, ya Bapak Ibu, ya. Oke, nih Bapak Ibu, nah, contoh ya, misalnya memahami, ya. Memahami, pengalaman belajar memahami, prinsipnya apa? Berkesadaran lalu bermakna, ya. Nah, di bagian apa? Nah, ini sintak-sintaknya Bapak Ibu, ya. Sintak orientasi, apa saja yang dilakukan, ya. Sintak orientasi, kemudian di rumusan masalah. Nah, Bapak Ibu, di sintak orientasi dan rumusan masalah, Bapak Ibu bisa menentukan, pengalaman belajarnya itu bagian dari memahami. Lalu Bapak Ibu menulis prinsipnya berkesadaran bermakna. Terkait dengan prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran bermakna dan menggembirakan, itu dapat diterapkan tidak secara beraturan. Maksudnya gini, boleh beraturan, berkesadaran, bermakna, menggembirakan boleh. Namun boleh juga Bapak Ibu, misalnya berkesadaran terus ada menggembirakan di sini, boleh Bapak Ibu. Tapi pengalaman belajar tidak boleh acak. Dia harus berurutan dari memahami, mengaplikasi, kemudian dari memahami, mengaplikasi, kemudian merefleksi, ya. Kita bisa menerapkan pengalaman belajar di mengaplikasi apabila, ya, kita guru bersama siswa telah melalui proses pengalaman belajar di memahami. Setelah memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Seperti itu. Lanjut, ini sintak ketiga, pengumpulan data. Ya Bapak Ibu, ya, dengan ini model pembelajaran inquiry, ya, ini sintaknya. Di sintak ketiga pengumpulan data, berarti bagiannya ini memahami, ya, pengalaman belajarnya mengaplikasi, ya, bukan memahami, ya, mengaplikasi, ya. Nah, prinsipnya apa saja? Bermakna, ada menggembirakan, ya. Kalau prinsip bebas, ya, kita menulis bermakna, kemudian berkesadaran, menggembirakan. Mungkin juga di sini kita tambahkan menggembirakan, boleh Bapak Ibu, ya. Tapi kalau pengalaman belajar harus tersusun, ya. Kemudian ini sintak keempat, pengolahan dan analisis data. Lanjut, sintak kelima. Masih di mengaplikasi, ya. Ya, karena apa? Karena peserta didik menyusun kesimpulan berdasarkan bukti dan hasil analisis. Nah, ini bagian aplikasi. Kemudian ada komunikasi. Peserta didik menyampaikan hasil temuannya melalui presentasi, laporan tertulis, atau diskusi. Nah, ini masih bagian pengalaman belajar mengaplikasi. Prinsipnya apa? Bermakna dan menggembirakan. Lanjut, di pengalaman belajar merefleksi. Merefleksi prinsipnya berkesadaran dan bermakna. Sintaknya ada merefleksi dan aplikasi dan tindak lanjut. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, ya. Nah, ini contoh pembelajaran mendalam tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini contoh pembelajaran mendalam, langkah-langkah pembelajaran. Nah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu, ya, tahun pelajaran yang lalu kita kan menggunakan modul ajar, kurikulum merdeka, dan sampai sekarang masih menggunakan kurikulum yang sama, ya Bapak Ibu, ya. Nah, pastinya atau tentunya Bapak Ibu, ya, langkah-langkah pembelajaran seperti ini kan Bapak Ibu, ya. Nah, saat ini ketika kita menggunakan pembelajaran mendalam tinggal kita tambahkan saja, ya. Memahaminya di bagian ini. Mengaplikasinya di bagian ini. Lalu merefleksi di bagian ini, kemudian penutup, ya. Oke, nah ini Bapak Ibu, ya. Kemudian ini terkait dengan asesmen, ya, asesmen awal. Jangan lupa Bapak Ibu, ya, penting sekali menerapkan asesmen awal, ya, supaya kita tahu kesiapan belajar siswa terkait dengan materi yang akan kita ajarkan. Kita tidak bisa melanjutkan pembelajaran apabila kita belum tahu siswa ini paham tidak dengan gangguan
pencernaan, contoh ya, atau gangguan pernapasan terkait dengan norma, terkait dengan interaksi sosial. Siswa paham tidak? Nah, caranya untuk kita mengetahui siswa memahami terkait dengan materi yang kita ajarkan adalah lakukanlah asesmen awal. Dari asesmen awal itu, Bapak Ibu, kita mengidentifikasi. Setelah mengidentifikasi, kita petakan siswa mana yang kita kan observasi kan, kita menilai, oh ini sudah, ini bisa nih, dia bisa jawab nih, ini belum. Nah, dari situ ya kita petakan, lalu kita kelompokkan secara heterogen, secara bersama Bapak Ibu, jangan pisah. Oh ini yang bisa sendiri, ini yang belum bisa sendiri, jangan. Secara psikologi siswa pasti terganggu. Pulang nanti dia nangis, aduh mama, ibu Yevita pisahkan saya karena saya belum paham terkait gangguan pernapasan. Jangan Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu, kelompokkan mereka secara heterogen dan ada anak yang bisa itulah yang akan menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya yang belum bisa, dan saya sebagai guru, Bapak Ibu sebagai guru bisa mendampingi anak-anak ya ketika mereka belajar dari apa Bapak Ibu? Ada proses ya, proses pembelajaran. Kemudian ada LKPD, ada kegiatan pembelajaran yang mereka lakukan bersama kita di dalam kelas. Kemudian, asesmen proses pembelajaran jangan lupa Bapak Ibu. Selama proses pembelajaran berlangsung, sampaikan kepada siswa, anak-anak, ya, sampaikan kepada murid, anak-anak, selama proses pembelajaran ibu atau pak guru akan menilai ya, anak-anak berdiskusi, ibu menilai ya. Kemudian terkait dengan sikap, terkait dengan dimensi profil lulusan Bapak Ibu, kita nilai Bapak Ibu. Apa yang kita ingin wujudkan? Penalaran kritis, kolaborasi, komunikasi, kesehatan. Lalu untuk kita mengetahui itu terwujud atau tidak, ya. Ini saya sudah habis ya. Oke, sudah Iya. habis ya saya. Nah, Oke, itu aja, Bu. Gak oke, apa-apa, udah, lanjut dikit, udah Bu. selesai ya Apa? saya ya. Oke, Udah no, habis. lanjut. Lagi berapa menit? Lanjut, Boleh lanjut, Bu. lanjutin 5 menit lagi, Bu. Boleh, Bu. Oh, 5 Tapi menit. masih Oke, banyak saya 5 kejar itu. ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sampaikan ya, sampaikan ke anak-anak. Kemudian asesmen akhir juga ya, terkait jurnal refleksi bisa kita lakukan, tes tertulis juga bisa. Ini Bapak Ibu ya. Ini implementasi PM di TK atau PAUD Bapak Ibu bisa melihat ya. Kemudian ini di SD, Bapak Ibu, ini SMP, ada SMA dan juga ada SMK. Ya, ini prinsip asesmen ya Bapak Ibu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Izin saya akan memberikan contoh. Nah, ini bisa lihat Bu Yevita, ini perencanaan pembelajaran. Bu Belum Yevita bisa ganti slide. Belum ganti slide, Bu. Oh, belum Delvia. ganti slide ya. Sorry. Sambil Bu Delvia mungkin nge-share rencana pembelajaran mendalam, izin saya menyapa terlebih dahulu. Bu Delvia ada Kepala BGTK NTB. Selamat Oh, malam, Pak Wirman. ya Dan ampun, juga selamat malam hadir Pak Kak Pak Firman. Wirman. Selamat Ya lapor tadi. malam. Malam Bapak. Aduh, kehormatan buat saya. Aduh, Bapak ampun sudah. Ya ada Pak Wirman, ada Pak Abu nih udah menyempatkan waktu untuk bersama Lanjutkan. kami Ya penggerak bergema ampun, malam terima hari ini. kasih. Ih, senang Saya, sekali saya Bapak Ibu, Bu Yevita, Bu Kun. tadi Terima kasih Bapak. Bapak saya laporkan BGTK tadi. dari Jawa Timur masih ada juga ya? Masih ada Masih juga Pak Abunya Luar masih biasa. masih Aduh, nyimak Ibu senang. Delpia yang semangat nih tadi nih. Izin Bapak ya, izin saya menyampaikan agar semua Bapak Ibu peserta dapat memahami. Oke, baik Bapak Ibu. Ini tampilan perencanaan pembelajaran. Ini sesuai dengan komponen. Jadi gini, ketika Bapak Ibu sudah memiliki modul ajar kan tahun lalu, tahun pembelajaran yang lalu. Nah, gunakan saja yang itu. Kemudian Bapak Ibu tambahkan dengan komponen-komponen minimum yang ada pada pendekatan pembelajaran mendalam, Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya. Ada identifikasi, dimensi profil lulusan yang dulunya profil pelajar Pancasila, tapi sekarang dimensi profil lulusan. Nah, ini desain pembelajaran ya. Ke mitra pembelajarannya siapa? Pemanfaatan digital. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan pemanfaatan digital, kita dapat menambahkan ruang murid. Ya Bapak Ibu, karena apa? Tadi Pak Jamal sudah sampaikan di dalam ruang murid ada banyak sumber belajar yang kita dapatkan. Ya, tadi saya mencoba mencari sumber belajar terkait materi ini, Bapak Ibu. Ini materi gangguan kelainan penyakit ya pada organ pernapasan di di ruang murid itu ada Bapak Ibu. Nah, kita bisa menggunakan ya Bapak Ibu, pemerintah sudah menyediakan rumah pendidikan, ruang murid sudah ada, kita bisa gunakan Bapak Ibu. Kemudian pembelajaran, sorry,
Nah, ini sudah desain pembelajaran, kita masuk di pengalaman belajar. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini sintak-sintak dari model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning. Saya tulis di sini Bapak Ibu. Nah, di sini di desain pembelajaran di bagian praktik pedagogi. Ya, ini Bapak Ibu ya, orientasi masalah. Guru menayangkan video gangguan pernapasan pada manusia. Ini ada link YouTube. Link YouTube-nya ini Bapak Ibu, saya ambilnya dari mana? Ruang murid Bapak Ibu. Lengkap semua ada ruang murid. Jadi ruang murid ini sangat membantu ya. Jadi apa ya relevan ya dengan materi yang disampaikan oleh Pak Jamal. Nah, ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin membuat seperti ini, boleh tulisnya di sini. Prinsip pembelajaran bermakna, DPL-nya, dimensi profil lulusan kita bisa menulis per sintaks per langkah-langkah boleh. Atau kita bisa pindahkan ya. Kita bisa pindahkan di sini. Di samping pengalaman belajar memahami Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu. Boleh. Kemudian begitu juga di mengaplikasi. Lalu di merefleksi. Nah, ini penutup Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh-contoh asesmen formatifnya Bapak Ibu ya. Kemudian ada asesmen awalnya, Bapak Ibu. Ini jurnal perkembangan sikap berdasarkan DPL. Penting sekali agar kita guru mengetahui ya. Siswa sudah melaksanakan tidak ini ya penalaran kritis. Yang kita wujudkan apa? Dimensi profil lulusan kan Bapak Ibu. Nah, dari kita proses belajar ya. Belajar misalnya gangguan pernapasan, norma. Nah, ada ya dimensi profil lulusan yang harus kita wujudkan untuk mengetahui dia sudah siswa telah melakukannya itu, murid telah melakukannya itu. Ada jurnal perkembangan sikap. Nah, di sini Bapak Ibu, jangan lupa Bapak Ibu, ya, ketika kita membuat tes, ya, jangan lupa rubrik penilaian. Penting sekali. Ya, kita ingin menilai siswa harus menggunakan rubrik penilaian, Bapak Ibu ya. Oke, nah ini seperti ini contohnya. Bapak Ibu tinggal menyesuaikan dengan materi atau mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Jangan lupa bahan bacaan ya, kemudian daftar pustaka. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan pengayaan dan remedial, boleh Bapak Ibu ya. Nah, ini lembar kerja peserta didik atau lembar kerja murid ya. Nah, lembar kerja murid atau LKPD Bapak Ibu, usahakan Bapak Ibu mencantumkan tujuan pembelajaran yang sama dan juga sintak-sintaknya itu harus sama sesuai dengan model pembelajaran. Nah, ini ada kan mengaplikasi, merefleksi. Oke, demikianlah paparan saya terkait dengan merancang pembelajaran yang menarik, ya, menggembirakan, ya, bermakna dan berkesadaran dengan menerapkan pengalaman pembelajaran yang memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu Delvia, luar biasa semangatnya ya Bu Delvia pada malam hari ini. Dan juga kebanggaan kami malam ini ditemani oleh dua kepala BGTK, Pak Abu Khoir dan Pak Irman. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya bersama kami pada malam hari ini. Dengan Baiklah senang Bapak Ibu hati. mungkin sudah, iya Bapak. Terima kasih pada Bapak Ibu yang ingin mungkin bertanya gitu ya, ingin bertanya dari tadi kok hanya ada pertanyaan yang banyak yang mau disampaikan pada para narasumber hebat kita pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bertanya langsung dengan raise hand gitu Bapak Ibu dengan perkenalkan namanya, instansinya di mana gitu. Silakan Bapak Ibu. Sambil menunggu pertanyaan dari para peserta, ini izin kami dari tim Buletin Bergema, Bapak Ibu ya, ingin share media sosial akun Bergema, lalu ini ada Buletin Bergema edisi kedua yang bisa dibaca, dan kami juga menunggu Bapak Ibu untuk kontribusi dalam Buletin Bergema. Ini ada Pak Alpin dari SD Negeri 0785, silakan Pak Alpin. Ya, halo, terima kasih. Ya Pak, silakan Pak. Izin ya, apa namanya video tidak open karena dia mungkin kurang dukung. Baik, saya Alvin dari ketua daringnya Sumatera Utara. Ya, silakan Bapak. Pertama, terima kasih buat Ibu narasumber Delphi atas paparannya pada malam hari ini sangat luar biasa yang jadi
pertanyaan saya ini berkaitan dengan rencana pembelajaran mendalam. Beberapa bulan lalu kami sudah membuat RPM dan banyak yang teredik membuat RPM ini dari paparan Ibu Delvi tadi dari identitas sampai ke itu luar biasa. Yang masih saya ragukan langkah-langkah pembelajaran ini yang dimana kalau kurikulum merdeka di K13 ada itu istilahnya kan awal dan begitu juga di RPM ini ada langkah-langkah yang disampaikan Ibu Delvi tadi itu baru saya paham mengenai memahami sampai dengan merefleksi. Yang kaitannya yang ingin saya juga alumni Filipendra angkatan 10 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama itu masih kita hubungkan dia ke RPM ini atau tidak lagi kita gunakan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Karena saya perhatikan tadi dari paparan Ibu Desi sangat bagus. Bagaimana dengan pembelajaran berdiferensiasi? Apakah masih bisa kita menggunakan untuk RPM ini atau bagaimana petunjuk? Yang kedua mengenai Halo Pak Alvin. Halo Pak. Sinyal ya Pak ya. Baik, kita tangkap dulu pertanyaan pertama dari Pak Alvin Bu Delpia. Dia menanyakan apakah masih bisa kita menggunakan pendekatan pembelajaran diferensiasi dengan tadi paparan RPM Bu Delpia yang luar biasa katanya. Apakah masih relevan atau masih bisa dikawinkan atau diasimilasi gitu dengan RPM atau penjarahan mendalam saat ini Bu Delpia. Silakan Bu Delpia. Oke, baik, saya menjawab. Bisa, sangat bisa. Bapak Ibu bisa membaca panduan pembelajaran asesmen 2025. Pada halaman 25 itu sudah jelas dikatakan bahwa pendekatan pembelajaran mendalam ya dapat ya dilakukan oleh guru dengan juga ya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi saya sudah sampaikan kesiapan belajar siswa. Ketika kita melakukan asesmen awal, ya, kita mengidentifikasi, kita petakan. Tadi saya sudah sampaikan, kita kelompokkan anak-anak secara heterogen. Kemudian kita bisa, ya tadi ya kalau Bapak Ibu hanya karena waktu ya. Tadi kalau masih panjang waktunya, saya bisa secara detail menjelaskan apa-apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh siswa. Itu ada nonton video ya Bapak Ibu ya. Kemudian pembelajaran diferensiasi itu ketika dikaitkan selain dia menonton, kita juga bisa tahu kesiapan belajar. Oh, ada anak yang sudah dan anak yang belum. Yang kita lakukan, kita melakukan pendekatan. Ada tutorial sebaya ya. Kemudian terkait dengan anak yang sudah dia bisa menjadi tutor ya tutor sebaya, sorry, bukan tutorial tapi tutor sebaya, bisa bersama-sama dengan temannya itu. Kemudian nanti kan ada produk yang akan dihasilkan. Ketika kita meminta siswa menghasilkan produk, jangan kita bilang anak-anak hasil produknya harus menggambar ya, harus jadi terkait dengan misalnya gangguan pernapasan menggambar tentang paru-paru. Jangan, tapi berikanlah kebebasan kepada anak-anak sesuai dengan apa? Sesuai dengan potensi dan minat belajar mereka. Bisa saja anak-anak memiliki minat dia, misalnya menyanyi, boleh dia tuangkan produknya itu melalui menyanyi, kemudian dia buatkan video, dia muat di TikTok atau di YouTube, why not ya?
Boleh Bapak Ibu. Jadi sangat disarankan pendekatan pembelajaran mendalam ya bersamaan dengan pembelajaran berdiferensiasi itu bersama jalan secara bersama-sama. Kemudian juga kemarin ketika workshop saya sebagai narasumber Bapak Ibu, ada peserta yang bertanya, bagaimana dengan pendekatan saintifik? Apakah tidak boleh lagi? Boleh Bapak Ibu. Saintifik itu kan boleh. Ada kaitannya. Jadi dalam pendekatan pembelajaran saintifik, pembelajaran diferensiasi, di semua itu Bapak Ibu, di dalamnya sudah ada pembelajaran mendalam Bapak Ibu. Ya, itu jawaban saya. Boleh. Jadi berjalan secara bersama-sama dan jangan lupa asesmen awalnya. Terima kasih Ibu Yevita. Terima kasih Bu Delvia. Bagaimana Pak Alvin? Apakah sudah menjawab pertanyaannya itu keraguannya kira-kira Pak Alvin? Halo Pak Alvin. Oh, halo. Halo, Ya. iya silakan Pak. Oke, ya, makasih Bu Delvi. Sudah Siap. ini jelas pasti. Kita Iya. ini pertanyaan keduanya ya, Bu. Boleh, Oh, boleh boleh. silakan Pak, boleh silakan. Silakan. Eh, ini mengenai apa ini Bu? Koku kurikuler ya. Kulikuler, yes, ya. Boleh. Di mana? Saya sudah berbuat di Ya. kelas Oke. setelah menyelesaikan semua kegiatan mengajar. Kan Koku ini kan ada lesnya. Ya, akhirnya kan saya coba mata pelajaran pendidikan Pancasila. Ya. Itu saya coba Koku kurikulernya saya ambil satu dari 8 dimensi profil lulusan, yaitu Oke. membantu atau banyak kemasyarakatan ya. Kewargaan atau kolaborasi? Ada yang membantu orang tua kemasyarakatan. DPL nggak ada kemasyarakatan, Bapak. Mungkin 7 Di, kebiasaan anak ya. Gemar belajar. nanti langsung saya minta sama anak-anak untuk sebetulnya membantu orang tua, bagaimana cara membantu orang tua untuk melipat maju. Oke, ya, baik. Jadi setelah saya ini coba praktik baik, Ya. ya teman-teman nggak sepaham, nggak setuju kalau itu bisa menjadi referensi. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya ini, maka nggak bisa ya. Hal itu kan termasuk ini membantu orang tua di rumah kan, itu melipat kain sampai saya minta bawalah satu maju atau tiket saya mana cara melipat baju, itu salah satu foto yang saya gitu Bu. Halo, gimana Bu Delvia udah saya jawab Oke, ini tentang terkait kurikuler? kurikuler ya. Iya, Bapak sudah menerapkan. Mohon maaf Bapak tidak terlalu dengar juga di sini, tapi saya menangkap bahwa Bapak menerapkan kokurikuler di sekolah sesuai dengan dimensi untuk mewujudkan ya, untuk mewujudkan dimensi profil lulusan. Nah, kalau membantu orang tua berarti itu bisa kita kaitkan dengan kolaborasi ya, Bu Yevita ya. iya benar-benar Oke, dimensi itu. ya. Yang apa? Mohon maaf Bapak Alvin, yang ingin Bapak Alvin tanyakan apa? Contoh pembuatan eh, modulnya atau bagaimana? Atau kalau alokasi waktu Bapak Ibu ya begini, kok panduan kokurikuler dari Kemendikdasmen Bapak Ibu itu sudah ada ya. Bapak Ibu tolong membaca terkait dengan panduan kokurikuler. Di situ lengkap Bapak Ibu. Dari alokasi waktu tidak ada yang berubah. Ya Bapak Ibu ya. Sama ya, yang dulu kita P5 namanya, tapi sekarang kokurikuler ya. Kemudian yang dulu ada raportnya dipisah. P5 sendiri, raport intrakurikuler sendiri, tapi sekarang sama, intra dijadikan satu dengan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian dalam kokurikuler ini ya kembali ya,
bisa ya. Kalau dulu P5 tidak lintas disiplin ilmu, tapi sekarang lintas disiplin ilmu. Nah, bisa juga mengambilnya dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian bisa juga sekolah menentukan tema sesuai dengan yang ingin sekolah wujudkan ya, sesuai dengan keadaan atau kondisi yang ada di sekolah ya. Bagaimana Bapak-bapak ingin bertanya apa nih? Mohon maaf tidak terlalu jelas pertanyaannya. Kalau untuk modul-modul ajar itu sudah lengkap Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu membaca di panduan kokurikuler itu sudah ada. Sudah disiapkan oleh kementerian. Kementerian ini luar biasa Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan dengan tema yang akan Bapak Ibu pakai ya. Halo Pak Alvin. Yang ingin ditanyakan apa ya Pak Alvin? Penerapannya kah? Atau terkait dengan lintas disiplin ilmu kah? Bisa ya, misalnya lintas disiplin ilmu apa materi misalnya tadi kesehatan ya. Misalnya IPA kaitannya apa tadi IPS ya mungkin interaksi sosial terkait dengan atau IPS terkait PKN gitu ya. PKN ya bisa PKN Iya, bisa juga Kak. keluargaku. Nah, IPS kan Oke. ada materi terkait ke keluargaku. Nah, kemudian dikaitkan dengan materi mata pelajaran Bindo. Nah, Bindo misalnya siswa ketika membantu orang tua dia membuat laporan. Nah, itu ada kaitannya lintas disiplin ilmu maksudnya Bapak. Kalau itu yang Bapak Ibu tanyakan ya, mohon maaf saya tidak saya Bu Yevita tidak mendengar apa Sinyal pertanyaannya. sana, Bu. Iya, Kayak sinyal siap. gitu ya. Tidak apa-apa, Bapak. Bapak kontak saya saja, diskusi dengan saya, konsultasi dengan saya di nomor saya boleh, Bapak Ibu. Tidak apa-apa, ya. Tuh, Bapak Ibu, Silakan, Bu silakan Yeti. nanti di Japrinya, Bu Siap, Delpianya siap. gitu ya. Baik, kita ke pertanyaan kedua. Karena belum ada yang raise hand, kita ke pertanyaan kedua di kolom chat kepada Pak Jamal. Nih Pak Jamal dari Ibu Lili Fitriani. Dia menanyakan apa bedanya sih rumah pendidikan dengan ruang GTK katanya. Silakan Pak Jamal. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari siapa tadi, Bu? Ibu Lili Fitriani. Oke, Bu Lili ya. Sebenarnya kalau ditanya perbedaan rumah pendidikan dan ruang GTK ini beda tapi sama, sama tapi beda ya. Kenapa demikian? Karena rumah pendidikan ini ibaratnya ini rumahnya Bapak Ibu ya. Ibarat sebuah rumah, di dalamnya ada pintu, ada jendela ya, ada macam-macam. Nah, salah satu komponen dari rumahnya itu adalah namanya ruang GTK. Jadi di dalam rumah pendidikan, di situ ada ruang GTK. Jadi sebenarnya seperti itu kurang lebih ya. Semoga bisa menjawab. Itu ya Bu Lelia, jadi ruang GTK itu adalah bagian dari rumah pendidikan gitu ya Pak. Ya ibaratnya rumah, ibaratnya mungkin jendelanya itu adalah ruang GTK gitu ya. Apalagi untuk ruang untuk para guru dan tenaga pendidikan. Itu Bu Leli semoga menjawab. Silakan Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, itu oke kata jawabnya. Ada yang Ada ingin sedikit bertanya Pak. kepada narasumber hebat kita malam hari ini ada Bu Delpia, Pak Jamal. Silakan Bapak Ibu raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan menyebutkan nama dan instansinya dari mana gitu. Sampai jangan lupa untuk memfollow akun sosial media Buletin Bergema, Pak Ibu. Silakan, Pak Ibu. Oh, tolong share materinya. Oh ya, nanti Ibu Delphi akan share materinya gitu ya. Minta Dan Pak contoh Jamal juga. RPP. Contoh RPP-nya. Ini ada yang menanyakan Ibu Nur Habibi dari SMK Negeri 1 Girek gitu ya. Dalam membuat tujuan pembelajaran pada RPM, apakah harus tetap menggunakan unsur ABCD katanya Bu Delvia. Silakan Bu Delvia. Ya. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Boleh, Bapak Ibu. Boleh, tidak apa-apa. Ya, boleh menggunakan unsur A, B, C, D, boleh juga BC. Ya, bisa Bapak Ibu. Atau misalnya tujuan pembelajaran. Menjelaskan atau mengidentifikasi gangguan pernapasan. Misalnya contoh ya, gangguan pernapasan pada manusia atau boleh siswa atau murid mampu mengidentifikasi, boleh ya, boleh, boleh, boleh. Jadi gini, Bapak Ibu, tidak ada aturan yang baku, ya, tidak ada. Tapi kalau Bapak Ibu hanya mencantumkan misalnya tujuan pembelajaran menjelaskan arti bersyukur dalam lingkungan keluarga itu juga boleh Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu ingin ABCD tidak menjadi persoalan karena biasanya di SD itu ada ya ABCD ya. Kalau kami di SMP tidak ada lagi.
Semenjak ini apa kemarin tahun pembelajaran yang lama, saya tidak tahu ya teman-teman di daerah lain, tapi saya ya, kalau kami di Sumba Timur atau kami di SMP 1, kami sudah apa ya tujuan pembelajarannya menjelaskan arti atau makna bersyukur di lingkungan keluarga seperti itu, atau menjelaskan pengertian norma hukum yang berlaku di masyarakat seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menulis menggunakan unsur A, B, C, D, why not? Silakan, monggo ya. Bapak Ibu ya, intinya tujuan pembelajarannya tercapai. Satu. Kedua, intinya Bapak Ibu harus ya menerapkannya di kelas. Ya Bapak Ibu ya. Itu sangat penting Bapak Ibu. Itu tujuan saya memberikan materi malam ini agar semakin banyak terdampak dan Bapak Ibu dapat menerapkannya bersama siswa di dalam kelas dan juga berbagi di komunitas belajar Bapak Ibu di sekolah maupun antar sekolah. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Delpia itu ya Bu Habibie ya. Jadi silakan kalau Ibu mau berdasarkan ABCD silakan, kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Yang penting memuat KKO gitu ya, kata kerja operasional untuk mengukur hasil ujian murid kita di sekolah gitu Bapak Ibu. Betul sekali. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya kembali. Oh ini nih, ada yang tanya lagi nih kayaknya ke Pak Jamal ini. Kenapa sertifikat di ruang GTK tidak bisa dipakai lagi untuk pengolahan kinerja katanya, sehingga kurang ada motivasi bagi guru-guru untuk mempelajari pelatihan mandiri di ruang GTK. Ini dari Muhammad Haul, Pak Muhammad Haul, Pak Jamal. Kenapa tidak Baik, ada lagi katanya? terima kasih Pak Muhammad Holil pertanyaannya ya. Berarti bisa saya simpulkan ya Pak Muhammad Holil ini termasuk guru yang sering sekali ya mengikuti webinar-webinar, mengikuti pelatihan mandiri seperti itu ya. Memang ini kebijakan baru ya dari rumah pendidikan. Sebenarnya kalau kita ambil sisi positifnya Pak Holil ya, ini tujuannya agar memudahkan guru-guru supaya tidak lagi berburu sertifikat. Ya. Sebenarnya kan di satu sisi ketika kalau dulu kan di situ harus kita mencantumkan pelatihan mandiri, sertifikat segala macam ya pengembangan diri. Di satu sisi itu secara secara apa ya tanda kutip memaksa guru untuk melakukan pengembangan diri, mengikuti pelatihan mandiri sebagai macam. Nah, namun tentunya dari pihak Ruang GTK sendiri tentunya selalu melakukan evaluasi ya, mendengarkan bagaimana masukan Bapak Ibu semuanya, sehingga akhirnya dibuatlah kebijakan bahwa kita tidak perlu lagi mengupload sertifikat di pengelolaan kinerja. Namun bukan berarti kita tidak melakukan Bapak Ibu. Kita sebagai guru tetap harus melakukan pengembangan diri dan kita melaporkannya kepada kepala sekolah, hanya saja tidak lagi wajib mengupload sertifikatnya. Kalau kita melakukan pengembangan diri, tetap kita melaporkan ke kepala sekolah secara tatap muka atau secara memberikan buktinya kepada kepala sekolah bahwa kita sudah melakukan pengembangan diri. Namun, secara sistem tidak perlu lagi mengupload sertifikatnya. Tapi sekali lagi bukan berarti kita tidak perlu melakukan pengembangan diri ya. Kita sebagai guru tentunya itu merupakan sebuah kewajiban bagi kita untuk selalu melakukan pengembangan diri. Entah itu mengikuti pelatihan seperti malam ini, webinar semacam ini, ataupun mengikuti pelatihan mandiri yang ada di ruang GTK. Seperti itu Pak Muhammad Holil, semoga menjawab. Iya, luar biasa ya Pak Jamal itu ya Pak Holil ya. Jadi tetap kita melaksanakan pelatihan mandiri gitu walaupun tanpa adanya sertifikat karena himbauannya supaya tidak terpaksa kita guru memang mau belajar secara mandiri. Silakan Bapak Ibu yang ingin masih bertanya gitu ya pada narasumber hebat kita pada malam hari ini, silakan bisa menyampaikan secara langsung atau menuliskan pertanyaan pada kolom chatnya. Bapak Ibu juga sudah bisa mengisi daftar hadir yang sudah di-share oleh Ibu Kun di kolom chat Bapak Ibu. Untuk hari pertama, besok jangan lupa kita bergabung kembali di hari kedua tentang coding dan KA gitu ya, kecerdasan artifisial Bu Kun ya, serta pembelajaran menyenangkan bersama Wayground. Ya, Bu Yevita, jika boleh, jika tidak ada pertanyaan, saya izin Boleh Pak Jamal. satu fitur penting tadi yang belum sempat saya saya Oh, ini silakan saya Pak Jamal, sampaikan ya. silakan Pak Jamal, silakan Pak Jamal. Tadi juga sempat disinggung juga nih sama Bu Devita ya, terkait dengan sumber belajar ya. Oke, silakan, Sedikit silakan Pak sedikit Jamal. saja ya. Sambil menunggu pertanyaan dari peserta. Oke, nah ini Bapak Ibu, salah satu fitur yang menarik di sumber belajar di sini Bapak Ibu ya.
Di sumber belajar kita bisa mencari berbagai sumber belajar ya Bapak Ibu ya. Misalnya di sini karena saya jenjang SMP, saya tinggal pilih kelas seperti itu. Misalnya mencari ya, mencari materi apa nih misalnya? Bu Devita, request mapel Bu? Mapel apa Bu Devita yang mau kita cari nih? Bu Devita atau Bu Yevita? Sama dua-duanya. Gangguan pernapasan aja Bapak yang Iya, tadi. dia pikiran saya Pernapasan aja ya. IPA gitu ya. Nah, Ah, ini ya, Bapak Ibu ya. Tadi sejalan nih dengan perencanaan pembelajarannya Bu Devita tadi, ya. Bu Delvita. Ini Bapak Ibu kita tinggal ketikkan pencarian. Di sini sudah ada video ya. Sudah ada video-video yang bisa kita gunakan. Nah, selain video sebenarnya ada banyak lagi. Misalnya coba saya cari fotosintesis misalnya ya. Nah, ini ada video, ada artikel yang bisa kita gunakan. Misalnya lagi matematika. Nah, matematika. Di sini bahkan ada game edukasi nih Bapak Ibu ya. Selain video ada game edukasi seperti ini yang bisa kita bagikan kepada murid. Nah, ini kan game edukasi. Jadi Bapak Ibu silakan manfaatkan sumber belajar bisa disesuaikan dengan perencanaan pembelajaran seperti tadi yang sudah dicontohkan oleh Bu Delvita ya. Dan di sini bisa manfaatkan sumber-sumber belajar yang ada di ruang murid seperti itu. Dan ini ada di semua jenjang ya Bapak Ibu ya. Jenjang SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Dan ini merupakan sumber-sumber belajar yang sudah dikurasi tentunya oleh pihak BLPT Kemendikdasmen melalui berbagai serangkaian kurasi seperti itu. Seperti yang setahu saya ini sebagian besar itu melalui proses ini ya, calon-calon Dutek di tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Itu saja tambahan dari saya, Bu Yevita. Saya kembalikan. Iya, terima kasih Pak Jamal. Jadi Bapak Ibu, tadi ruang murid yang disempat disinggung oleh Ibu Delpia dalam menyusun rencana pembelajaran mendalam tadi itu sangat bisa digunakan gitu ya sebagai sumber belajar pemanfaatan digital di dalam perencanaan pembelajaran mendalam yang akan kita laksanakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya kembali kepada narasumbernya. Kalau tidak ada, mungkin kita akan akhiri gitu ya kegiatan webinar kita pada malam hari ini. Untuk peserta yang menanyakan materi lalu modul ajar nanti ini akan dikirim kemana Bu Delvia, Bu Pun kira-kira? Grup Di, itu info lengkap itu, Pak. oh ya di Google Site tadi ya, Google Google Site, Site-nya. ya, di Google Site yang ada di seri Bukun ya, di grup masing-masing itu silakan nanti lengkap itu Bapak Ibu, dapat sertifikatnya nanti pun ada di sana. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menutup kegiatan webinar kita pada malam hari ini, mungkin ada closing statement dari para narasumber hebat kita pada malam hari ini. Kepada Pak Jamal dan Ibu Delpia, saya persilakan. Oke, saya dulu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih karena sudah hadir di webinar malam hari ini. Jangan lupa besok masih ada sesi berikutnya ya, karena ini diadakan 2 hari dengan narasumber-narasumber yang tidak kalah menariknya. Dan semoga Bapak Ibu tetap semangat karena di tengah kita sebagai guru selalu dituntut untuk selalu menyesuaikan dengan perubahan. Karena dunia ini tidak selalu statis Bapak Ibu, dunia ini selalu dinamis, terlebih lagi di dalam dunia pendidikan. Kita sebagai guru mau tidak mau harus terus mengupgrade diri kita. Jangan sampai kita ketinggalan dengan perkembangan zaman. Jangan sampai kita ketinggalan dengan perbaruan update-update terkini di dunia pendidikan. Sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan kita yang kalau boleh jujur saat ini kita dari segi pendidikan masih sangat tertinggal dari negara-negara lain. Namun saya yakin dengan semangat kita semua, saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini sangat semangat sekali untuk terus menyongsong perubahan dan bisa bersama-sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Semoga kehadiran Bapak Ibu malam hari ini bisa membawa berkah bagi kita semua dan bisa kita bawa pulang ke rumah dan kita bawa pulang juga ke sekolah, ke murid-murid kita. Kita terapkan apa yang sudah kita dapatkan malam ini di kelas kita masing-masing. Terima kasih, saya akhiri. Semoga apa yang saya sampaikan, yang Bapak Ibu dengarkan malam ini bisa bermanfaat seterusnya. Ya, terima kasih Pak Jamal. Silakan Bu Delpia. Iya, terima kasih. Sebelumnya, Bapak Ibu, selamat malam Pak Wirman. Luar biasa Bapak Kepala BGTK Provinsi NTB.
Bapak Kepala BGTK Jawa Timur yang masih setia bersama kami. Luar biasa, terima kasih rekan narasumber Pak Jamal, Bu Kun, ya, Bu Yevita moderator hebat, Bapak Ibu peserta hebat luar biasa. Saya bangga bisa berkenalan, bisa belajar bersama Bapak Ibu. Tujuan saya Bu Yevita, Bu Kun, Pak Jamal, Pak Tono, semuanya kita, Bapak Ibu, kami berbagi dengan ikhlas tanpa bayaran. Intinya apa yang kami tahu kami berbagi. Kami terus menggaungkan terkait dengan program Kemendikdasmen ya, terkait dengan rumah pendidikan, ruang GTK, pemanfaatan rumah murid ya, kemudian terkait dengan pendekatan PM, coding, peningkatan literasi numerasi dan lain sebagainya. Saya ingin berpesan kepada Bapak Ibu, teruslah belajar Bapak Ibu. Teruslah belajar dan terus berbagi, ya. Jadilah berkat buat sesama, dimanapun Bapak Ibu berada, dimanapun Bapak Ibu pergi, teruslah berbagi, ya. Karena apa? Ketika kita berbagi, kita sudah berdampak dan telah memberikan inspirasi kepada orang lain. Sehingga ketika kita berdampak, ketika kita berbagi, kita akan tetap dikenang. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu Delpia, luar biasa statement dari Pak Jamal dan Bu Delpia pada malam hari ini. Izin saya menyapa dulu kepada Pak Wirman. Kalau ada yang ingin disampaikan Bapak, sewaktunya yang sudah cukup lumayan lama gitu mendampingi kami selain Pak Abu pada malam hari ini. Silakan Bapak. Halo Pak Wirman, masih ada kah? Ada sudah bukut? Halo Pak Wirman. Mungkin sebentar, Bu ya. Oh, Mungkin tetap ada kali. pesan dari Bapak Abu karena masih hadir. Ya silakan Pak Abu. Masih ada. Oh, baik, saya nyalakan lampunya dulu. Ya, Silakan Pak Abu. saya udah berganti kostum ini. Pakai pendidikan bermutu Oh, untuk luar semua. biasa kaosnya itu. Keren, Ya, keren, ini keren. contoh menyablon kaos kawan-kawan. Jadi silakan kalau menyablon kaos nitip pendidikan bermutu untuk semua. Mantap. Baik, terima kasih. Tadi kita baru saja memperoleh pencerahan dari Pak Jamal dan Ibu Delvia. Terima kasih atas hasanahnya, praktek baik juga inspirasinya. Teknologi sebagai pemberdaya inovasi hadir membersamai kita, terlebih anak-anak kita. Namun kita akan terus yakin dan percaya bahwa secanggih-canggihnya teknologi tak akan menggantikan peran ibu dan bapak sebagai pendidik. Kita belum menemukan teknologi yang sanggup membasuh linangan air mata anak-anak kita. Kita pun juga belum menemukan teknologi yang sanggup membelai, merangkul anak-anak kita ketika butuh belayan kasih sayang. Namun keberadaan teknologi sangat luar biasa. Mari kita akan pilah konten-konten yang sesuai untuk anak-anak kita, sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan tantangannya, sesuai dengan lingkungan di mana mereka tumbuh dan berkembang. Pembelajaran terdiferensiasi menjadi sebuah layanan bagi kita yang dikemas dengan strategi pembelajaran mendalam yang terus akan kita bersamai menjadi sebuah layanan pembelajaran yang makin berpihak pada peserta didik. Terima kasih sekali lagi pada para narasumber, penyelenggara, dan juga sahabat-sahabat guru hebat di seluruh Nusantara. Dan tetap semangat pagi, semangat pagi. Salam rumah pendidikan. Semangat pagi. Semangat pagi, selamat pendidikan Bapak. Terima kasih pada Pak Abu Kawir yang sampai akhir gitu ya bersama kita semua pada kegiatan webinar kita pada malam hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu kembali bergabung besok pada kegiatan webinar kita dengan topik KKA dan pemanfaatan background ya Bu Kun ya. Jadi silakan bergabung kembali. Saya selaku moderator juga mohon maaf atas skala dan kata dan hilaf. Eh, Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami pada kegiatan webinar pada malam hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima Terima kasih kasih. Pak Terima Abu. kasih. Terima Sama-sama Pak kasih Pak Terima kasih Jamal. Bapak. Terima Terima kasih kasih. Pak Pak Wirman, Sami. Bagus. Pak Bapak, Wirman juga majunya terima bagus, kasih. Bapak.
Ya, ini contoh. Jadi cuma ada satu. Boleh nanti Ini boleh diduplikasi. bergema nih, Boleh contek dong, gitu ya, Bu. kita Bergema boleh pesan-pesan ya, mencetak. Pak. Cetak. Terima kasih. Makasih ya Bapak sudah mendukung kami. Sama-sama dengan senang hati, Ibu. Iya. Izin Bapak Ibu untuk daftar hadir ada dua ya Bu Del ya. Daftar hadir yang di chat itu, terus kalau sudah dikirim nanti ada daftar hadir yang mana itu daftar hadir dari Kemendikbudrismen ya Bapak Ibu ya. Penyelenggara bergema, betul ya. Sudah dijawab oleh Bu Delvia bahwa penyelenggara kegiatan apa ini? Webinar mengenai rumah pendidikan ini adalah bergema. Kita berlima adalah penggerak bergema Kemendikbudrismen ya Bapak Ibu ya. Jadi penyelenggaranya adalah bergema. Jadi sekali lagi setelah isi daftar hadir yang di kolom chat, kemudian Bapak Ibu kirim, nanti akan ada daftar hadir lagi. Itu adalah daftar hadir dari Kemendikbudrismen. Nama-nama Bapak Ibu akan terekam di Kemendikbudrismen. Gitu ya Bu ya, benar ya Bu ya. Ya, Bukun benar tuh. Benar Jadi silakan sekali. Bapak Ibu yang belum mengisi absen, silakan isi absen dan juga jangan lupa besok hadir kembali gitu bersama kita gitu ya. Ada Pak Tono dengan coding dan KKA-nya, lalu ada Bukun dengan membuat bukti karya dengan background gitu ya, Bapak Ibu. Jika sudah izin Li, Bu Yevita, Boleh, boleh Bukun, silakan Bu Pak Jamal, Delvia. silakan Pak Jamal. Terima Terima kasih Pak kasih. Jamal ya, Pak Terima Jamal. kasih Pak Jamal. Terima kasih semuanya. Iya, sama-sama. Ada 3 menit lagi Bapak Ibu, silakan kalau ada yang ingin bertanya masalah absen gitu ya. Pokoknya semua link rekaman materinya ada di Google Site ya Bu Kun ya. Boleh Ya, di-share lagi Bu Kun di kolom chat. Kira-kira mungkin ada Bapak Ibu yang Ya, masih siap. bingung di mana Bu Yepita itu ya. Google Site-nya yang katanya tadi ada rekaman materi, sertifikat, lalu materi dari Bu Delpia tadi gitu, RPM tadi. Temanya Tema pengenalan pengenalan rumah rumah pendidikan pendidikan ya. secara umum. Ya, terus tambah lagi lainnya boleh di perencanaan pembelajaran mendalam itu bisa diisi 2 tema, Bu. Di Boleh, atasnya klik yang rumah pendidikan secara umum, lalu lainnya bisa dituliskan perencanaan pembelajaran mendalam gitu. boleh. Tambahan. Presensi Kemendikbudrismen mana kakak? Ini ada yang tanya. Wih, dari Papua Barat. Aduh, jauh sekali Ini ini. udah jam berapa sekarang? Udah jam 11 berarti. Wih, sudah jam 11. Aduh, luar biasa mau Ini belajar. biasanya kalau di Papua nih Ibu eh, Bentar Liliana saya kirim. sama Ibu Sri Kandi gitu ya, Bu ya. Kenal nggak Ibu? Iya, iya, iya. Jadi bergemanya ya. Betul, benar sekali. Iya, betul yang dari Papua pernah. Ya. Saya ini baru pulang dari luar kota, Bu Bu. Delpia salah share kayaknya itu link Zoom itu, Hah? bukan absen. Oh alah, sorry. Ya, Coba lihat tuh. Ya kan? betul, 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 betul. Sorry. Bentar-bentar ya Pak ya, Pak Alpionus mau dan Pak Enersto, ntar lagi dikirim Ibu Oh, sorry, sorry, sorry. Delpian itu tuh. Ada di Google Site semua Bapak, silakan dibuka Google Site-nya, dilihat satu-satu itu ada materinya, lalu absensi dan sertifikat nanti di hari kedua baru akan di-share oleh Ibu Kun biasanya. Bapak Ibu silakan simpan itu link Google Site-nya biar nggak bertanya kemana nanti ngambil contoh RPM-nya, contoh materinya gitu ya. link Zoom buat besok juga sudah Paling ada. Zoom juga, Walisu juga ada di sana. Dan sekarang bergabung di komunitas Bukun tuh di Teras Hujana. Tadi nggak kasih tahu sama Pak Jamal untuk didokumentasikan, dimuat di buletin. Iya ya. Tapi Benar. udah aku share ini, disuruh Bukun udah aku lupa lah, sampai lupa aku kali ini belum bergema nih. Ini Benar. boleh bener nih, Saya karena pas kita mau Pak Jamal diajak mau kita. keluar baru terpikir.
Berarti lain kali sebelum itu terbit, tapi dia nggak bisa mendadak, Bu Delvia. Kalau Iya mau nanti masukin itu kan. di Bulletin Bergema, kalau kita laksanakan lagi, kita harus kirim ke Ukun lah, timnya gitu ya, tim redaksi yang mau postingnya nanti di Bulletin Bergema. Mereka yang memilih-milihnya gitu. Ada linknya kan, Bu? Udah aku share tadi di grup ini, Iya, di link. chat ya. Kayaknya Oh nggak ada izin lagi ya bertanya saya nih. Ada nggak? saya ini ya saya